Semua orang yakin saya akan hancur ketika Raka menceraikan saya di depan keluarganya. Dia bahkan sengaja mengundang saya ke pesta pernikahannya yang baru. Katanya, supaya saya bisa melihat sendiri betapa bahagianya dia tanpa saya. Tapi malam itu, saat saya melangkah masuk ke aula, pengantin perempuannya tiba-tiba berdiri, lalu menunduk dalam dan berkata pelan, "Terima kasih sudah datang, Bu Notaris." Seketika, seluruh ruangan membeku. Raka berdiri kaku di pelaminan. Ibu mertua saya menjatuhkan gelasnya. Dan rahasia yang saya simpan selama 7 tahun mulai terbuka satu persatu. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal ini. Tempat kita berbagi kisah tentang kesabaran, harga diri, dan karma yang selalu menemukan jalannya. Kalau cerita malam ini menyentuh hati Anda, jangan lupa tinggalkan satu kata di kolom komentar. Lanjutkan. Sekarang, izinkan saya mulai dari awal. Nama saya Ratih, 34 tahun. Saya bekerja sebagai notaris di sebuah kantor kecil di kawasan Bintaro. Sudah 9 tahun saya memegang lisensi. Orang melihat saya sebagai perempuan rumahan yang pendiam. Tidak ada yang tahu di balik wajah lelah ini. Ada tangan yang menyimpan terlalu banyak rahasia keluarga orang lain. Dan satu rahasia milik keluarga saya sendiri. Saya menikah dengan Raka 8 tahun lalu. Waktu itu, dia hanya staf biasa di perusahaan konstruksi. Gajinya pas-pasan. Tapi saya melihat sesuatu dalam dirinya. Ketekunan, pikir saya. Ambisi, pikir saya. Saya keliru. Yang saya lihat itu cuma lapar. Lapar yang tidak pernah kenyang. Kami tinggal di rumah kontrakan sederhana di Bekasi Tengah. Saya yang membayar uang muka. Saya yang mengurus surat-surat. Saya yang menahan dapur tetap mengepul saat proyeknya macet berbulan-bulan. Setiap kali dia gagal, saya yang menambal. Setiap kali dia naik, dia lupa siapa yang mendorongnya dari bawah. Ibu mertua saya, Bu Sumarni, tidak pernah menyukai saya sejak hari pertama. Di matanya, saya terlalu sederhana untuk anaknya. Terlalu tua, terlalu sibuk dengan pekerjaan. Perempuan kok kerja terus, katanya suatu kali. Di depan banyak orang. Suami sampai nggak keurus. Saya hanya tersenyum waktu itu. Saya selalu hanya tersenyum. Lalu ada Dewi, adik ipar saya, adik perempuan Raka, 29 tahun. Manis di depan, tajam di belakang. Dialah yang paling rajin menyiramkan racun ke telinga kakaknya. Dialah yang selalu membandingkan saya dengan perempuan-perempuan lain. "Kak, masa istrimu cuma notaris kantoran? Temenku istrinya pengusaha." Loh, saya tidak tahu saat itu bahwa Dewi sedang menyusun sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekedar gosip. Pernikahan kami mulai retak di tahun ke-6. Bukan karena pertengkaran besar, justru karena keheningan. Raka pulang semakin malam. Ponselnya selalu tengkurap di meja. Senyumnya untuk orang lain, bukan untuk saya. Saya tahu sebelum dia mengatakannya. Perempuan selalu tahu, tapi saya memilih diam. Bukan karena lemah. Karena saya sedang menunggu sesuatu menjadi matang. Sesuatu yang sudah ayah saya tanam bertahun-tahun lalu, sebelum beliau pergi. Saya ingin Anda mengerti bagaimana semua ini bermula. Karena tanpa awalnya, akhir cerita ini tidak akan terasa adil. Saya dan Raka bertemu di sebuah seminar properti 10 tahun lalu. Waktu itu, saya baru saja menyelesaikan magang notaris. Dia datang sebagai peserta biasa, mengenakan kemeja yang sudah pudar warnanya. Dia bertanya banyak hal pada saya tentang akta, tentang sertifikat, tentang cara mengurus surat tanah. Saya menjawab semuanya dengan sabar. Saat itu saya pikir dia hanya lelaki sederhana yang ingin belajar. Saya kagum pada keinginannya untuk maju. Saya tidak tahu sejak awal dia sebenarnya sedang mengukur saya, mengukur seberapa berguna saya untuk masa depannya. Kami menikah setahun kemudian. Pernikahan kami sederhana, hanya di rumah, dengan beberapa kerabat. Ibu Raka, Bu Sumarni, dari awal sudah memasang wajah masam. Dia berbisik pada tetangganya, cukup keras supaya saya dengar. Anak saya bisa dapat yang lebih muda, lebih cantik. Kok malah sama notaris tua ini? Saya berusia 26 waktu itu, tidak tua. Tapi di mata Bu Sumarni, perempuan yang sibuk bekerja
selalu terlihat tua dan kering. Saya menelan kalimat itu. Saya pikir seiring waktu, beliau akan melihat siapa saya sebenarnya. Saya keliru. 7 tahun tidak cukup untuk mengubah hati yang sudah menutup pintunya sejak awal. Tahun-tahun pertama kami sebenarnya tidak buruk. Raka rajin. Saya mendukungnya penuh. Setiap proyek yang dia kejar, saya bantu urus surat-suratnya tanpa bayaran. Setiap kali dia gagal tender, saya yang menenangkan. Setiap kali dia butuh modal, saya yang merelakan tabungan saya. Saya melakukannya dengan senang hati, karena saya pikir itulah arti menjadi istri. Menahan langit bersama-sama. Tapi semakin tinggi Raka naik, semakin asing dia bagi saya. Jabatannya membaik. Gajinya naik berlipat. Lingkaran pertemanannya berubah. Dia mulai malu mengajak saya ke acara kantor. Kamu di rumah aja, katanya. Acaranya formal. Kamu nggak akan nyambung. Saya, seorang notaris yang setiap hari berurusan dengan direktur dan pengusaha, dibilang tidak akan nyambung. Saya hanya tersenyum. Saya selalu hanya tersenyum. Tapi setiap senyum itu menyimpan satu retakan kecil yang terus melebar. Lalu datanglah Dewi, adik iparku, yang baru lulus kuliah dan menganggur. Dia tinggal di rumah Bu Sumarni. Dan kerjanya hanya satu, mengamati hidup orang lain, lalu meracuni kakaknya. Dialah yang pertama kali menanam benih perceraian itu. Kak Raka udah sukses sekarang, katanya pada Raka di suatu makan malam keluarga, sambil melirik saya. Masa istrinya gini-gini aja? Coba lihat teman-teman Kak Raka. Istrinya cantik-cantik, masih muda, dari keluarga berada. Kak Raka pantas dapat yang lebih. Saya duduk di meja yang sama, mendengar setiap kata. Raka tidak membela saya, dia hanya diam. Lalu tersenyum kecil. Dan senyum kecil itu lebih menyakitkan daripada 1000 hinaan. Karena saat itu saya tahu, di dalam hatinya, dia sudah mulai setuju. Malam itu, Raka pulang lebih awal dari biasanya. Saya pikir akhirnya ada yang berubah. Ternyata dia pulang hanya untuk mengakhiri semuanya. Dia meletakkan map coklat di atas meja makan, tanpa menyentuh makanan, tanpa menatap mata saya. Ratih, katanya datar. Aku mau cerai. Saya meletakkan sendok perlahan. Tidak ada air mata. Saya sudah menangisnya diam-diam selama berbulan-bulan. Kenapa? Tanya saya pelan. Dia menghela nafas. Seolah pertanyaan saya membebani. Kamu terlalu sibuk dengan kerjaanmu. Aku butuh istri yang bisa menemani aku naik, bukan yang sibuk dengan surat-surat orang lain. Lalu dia menambahkan kalimat yang masih saya ingat sampai sekarang. Kamu nggak akan kemana-mana tanpa aku. Ratih, ingat itu. Saya hanya menatapnya. Di dalam hati saya, sesuatu yang dulu hangat akhirnya padam sepenuhnya. Tapi di luar, wajah saya tetap tenang. Saya mengangguk. Baik, kata saya. Kalau itu maumu, dia tampak terkejut. Saya tidak menangis, tidak memohon, tidak berlutut. Malam itu, dia tidur di kamar tamu. Dan dia tidak tahu, di balik ketenangan saya, sebuah rencana yang sudah tertidur bertahun-tahun mulai membuka matanya. Keesokan paginya, Bu Sumarni datang bersama Dewi. Mereka tidak mengetuk. Mereka masuk seperti rumah ini sudah milik mereka. Bu Sumarni duduk di sofa tanpa diminta. Ratih, katanya dengan nada seperti sedang menjatuhkan vonis. Kita selesaikan ini baik-baik. Kamu tanda tangan surat cerai. Dan rumah ini kamu tinggalkan. Ini kan dibeli pakai uang keluarga kami. Saya hampir tertawa. Uang keluarga mereka. Padahal uang muka rumah ini keluar dari rekening saya. Cicilannya pun saya yang bayar 7 tahun penuh. Tapi saya diam. Saya ingin tahu sampai mana mereka berani. Dewi mengeluarkan sebuah map dari tasnya. Map yang sudah disiapkan rapi. Ini surat pengalihan rumah. Kak, katanya dengan senyum manis yang dingin. Tinggal tanda tangan. Biar nggak ribet. Saya menerima map itu. Saya membukanya pelan. Dan disinilah Dewi membuat kesalahan pertamanya. Dia lupa. Perempuan yang sedang dia suruh tanda tangan ini
adalah seorang notaris. Mata saya langsung menangkapnya. Tanggal akta yang tidak sinkron, nomor sertifikat yang dipaksakan, dan satu nama saksi yang saya tahu pasti sudah pindah keluar kota 2 tahun lalu dan tidak mungkin hadir. Surat ini cacat. Surat ini palsu. Dibuat asal-asalan oleh orang yang mengira saya bodoh. Saya menutup map itu pelan. Saya pelajari dulu, ya. Kata saya, tenang. Bu Sumarni mendecak tidak sabar. Tapi mereka akhirnya pergi. Dan begitu pintu tertutup, saya memotret setiap halaman surat itu. Bukti pertama, saya menyimpannya rapi. Mereka pikir mereka sedang menjebak saya. Mereka tidak tahu. Mereka baru saja memberi saya senjata. 3 hari kemudian, Raka resmi pindah. Bukan ke rumah ibunya, tapi ke sebuah rumah mewah di kawasan Pondok Indah. Rumah keluarga Anggun. Perempuan yang akan menjadi istri barunya. Saya tahu nama Anggun dari grup arisan. Anak tunggal seorang pengusaha properti. Cantik. Muda. 26 tahun. Dan Raka di mata orang sekarang terlihat seperti lelaki beruntung yang naik kelas. Foto-foto mereka tersebar. Mobil baru, liburan, cincin yang berkilau. Dewi paling rajin menyebar kabar itu. Akhirnya, kakakku dapat yang sepadan. Tulisnya di status. Setiap kalimat ditujukan untuk menyakiti saya. Saya membacanya, saya menyimpannya, saya tidak membalas satupun. Tapi ada satu hal yang membuat saya terdiam lama malam itu. Nama keluarga Anggun, Wijaya, pengusaha properti dari Menteng. Nama itu terasa familiar. Bukan dari grup arisan, dari tempat lain. Dari tempat yang jauh lebih lama, dari arsip lama milik ayah saya. Hari-hari setelah Raka mengumumkan perceraian itu, berjalan seperti mimpi buruk yang lambat. Setiap hari, ada saja luka baru. Seminggu setelah dia pindah, saya menerima telepon dari bank. Ternyata Raka mencoba mengubah status rekening bersama kami. Dia ingin menarik seluruh tabungan yang sebenarnya berasal dari penghasilan saya. Untungnya, karena saya yang membuka rekening itu, dengan dokumen lengkap atas nama saya, bank menolak permintaannya. Saya hanya menghela napas. Bahkan di saat pergi, dia masih ingin mengambil yang bukan haknya. Lalu datang giliran Dewi. Dia mulai mendatangi tetangga-tetangga saya satu persatu, menyebar cerita versinya, bahwa saya istri yang dingin, bahwa saya tidak becus mengurus suami, bahwa saya terlalu sibuk dengan karir sampai melupakan rumah tangga. Beberapa tetangga yang dulu ramah pada saya mulai menjaga jarak. Saat saya menyapa, mereka membalas dengan senyum kaku, lalu buru-buru masuk rumah. Saya merasakan kesepian yang aneh, bukan karena kehilangan Raka, tapi karena melihat betapa mudahnya orang percaya pada kebohongan yang diucapkan dengan percaya diri. Saya tidak membela diri. Saya tahu, membela diri di tengah badai gosip hanya akan menambah bahan bakar. Saya memilih diam dan membiarkan waktu menjadi saksi. Suatu hari, Bu Sumarni datang lagi ke rumah saya. Kali ini membawa seorang lelaki yang katanya pengacara keluarga. Lelaki itu meletakkan map di meja dengan gaya mengancam. Bu Ratih, katanya, lebih baik Anda kooperatif. Tanda tangani surat cerai dan lepaskan rumah ini. Kalau tidak, urusan bisa panjang. Anda tahu sendiri, keluarga Bu Sumarni punya banyak koneksi. Saya menatap lelaki itu. Lalu, saya membuka laci dan mengeluarkan salinan akta rumah. Atas nama saya, dibeli dengan uang saya, lengkap dengan bukti cicilan 7 tahun. Pakistan, kata saya tenang. Saya notaris. Saya tahu persis hukum soal harta dalam pernikahan. Rumah ini dibeli atas nama saya, dengan uang saya, sebelum dan selama pernikahan. Kalau Anda mau membawa ini ke pengadilan, silahkan. Tapi saya sarankan, periksa dulu dokumen Anda. Karena dokumen saya tidak punya celah. Wajah pengacara itu berubah. Dia menoleh canggung pada Bu Sumarni. Bu Sumarni mendecak marah. Lalu menyeret pengacara itu keluar. Di pintu, dia menoleh dan berkata dengan suara bergetar oleh kemarahan. Kamu pikir kamu pintar, ya? Lihat saja. Anakku akan menikahi perempuan dari keluarga jauh lebih kaya dari kamu. Kamu bukan apa-apa. Saya hanya menutup pintu pelan. Di dalam, jantung saya berdebar. Bukan karena takut, tapi karena nama keluarga kaya yang baru saja disebut
Bu Sumarni terus berputar di kepala saya. Wijaya. Dan semakin lama, nama itu menggema. Semakin jelas, potongan-potongan masa lalu mulai menyatu. Malam itu, saya tidak bisa tidur. Saya membuka laci tua tempat saya menyimpan barang-barang peninggalan ayah. Foto-foto lama, surat-surat, dan di sana, di antara tumpukan kertas yang menguning, saya menemukan sebuah kartu nama lama. Kartu nama milik Pak Hadi Wijaya, dengan catatan tangan ayah saya di belakangnya. Klien penting, jaminan tanah, box bank, baris ketiga. Tangan saya gemetar. 7 tahun saya menyimpan kunci itu tanpa pernah membukanya. Dan sekarang, takdir seperti sedang menuntun saya, langkah demi langkah, menuju jawaban yang sudah ayah saya siapkan jauh sebelum saya membutuhkannya. Saya juga mulai mengingat sesuatu yang lebih dalam. Sebelum ayah meninggal, beliau pernah berkata pada saya, "Nak, suatu hari kamu akan dihina oleh orang yang tidak tahu siapa dirimu." Saat itu terjadi. Jangan marah, Dayamete. Lalu, buka apa yang ayah titipkan. Biar dokumen yang berbicara, bukan mulutmu. Saat itu saya tidak mengerti maksud beliau. Sekarang, setiap kata itu terasa seperti ramalan yang baru saja menjadi nyata. Beberapa hari kemudian, saya mendapat kabar lewat undangan resmi. Sebuah undangan pernikahan. Dikirim langsung ke rumah saya. Di amplopnya dengan tinta emas. Tertulis nama saya lengkap, dan di dalamnya sebuah kartu dengan tulisan tangan Raka sendiri. Datanglah. Lihat sendiri bagaimana aku akhirnya bahagia. Anggap saja ini perpisahan terbaik untukmu. Itu bukan undangan, itu undangan untuk menyaksikan penghinaan saya sendiri. Dewi bahkan menelepon untuk memastikan saya datang. Kakak harus datang, ya. Katanya manis penuh racun. Kak Raka pengen kakak lihat istri barunya. Biar kakak sadar, kakak udah kalah total. Saya memandang undangan itu lama sekali. Lalu, perlahan, saya meletakkannya di meja, tepat di samping map hitam berisi dokumen ayah saya. Dua benda itu berdampingan, undangan kekalahan saya dan kunci kemenangan saya. Dan untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, saya merasa tenang karena saya tahu mereka sedang menyiapkan panggung. Dan saya akan datang bukan sebagai korban, tapi sebagai orang yang akhirnya membuka semua kebenaran. Tapi sebelum hari pernikahan itu tiba, masih ada beberapa luka yang harus saya lewati. Karma tidak datang sekaligus. Ia datang pelan, menumpuk bukti demi bukti, sampai semua siap untuk dibuka. Suatu sore, saya diundang ke acara arisan keluarga besar. Sebenarnya saya ragu untuk datang, tapi saya pikir lari dari mereka justru akan terlihat seperti mengaku kalah. Maka saya datang dengan kepala tegak. Begitu saya masuk, suasana langsung berubah. Bisik-bisik, tatapan menghakimi. Bu Sumarni duduk di tengah, dikelilingi kerabat. Begitu melihat saya, beliau langsung berbicara keras, sengaja supaya semua dengar. Nah, itu dia. Mantan menantu saya yang ditinggal cerai. Untung anak saya cepat sadar. Hampir saja seumur hidup terjebak sama perempuan kayak gini. Beberapa kerabat tertawa kecil. Saya merasakan panas menjalar ke wajah saya. Tapi saya hanya duduk tenang, mengambil segelas teh, dan tersenyum sopan. "Selamat sore, Bu," kata saya. Hanya itu, tidak lebih. Dewi tidak mau ketinggalan. Dia mendekat sambil memamerkan foto di ponselnya. "Kak, ini istri baru Kak Raka. Cantik kan? Muda. Anak pengusaha. Beda jauh sama, ya, sama yang dulu." Dia melirik saya dengan sinis. Kerabat-kerabat di sekitar ikut tertawa. Saya melihat foto itu. Wajah anggun. Dan di dalam hati saya hanya bisa berkata pelan pada diri sendiri. Kalian semua tidak tahu apa yang sedang berjalan di belakang layar. Saya meletakkan gelas teh saya, berpamitan dengan sopan, lalu pulang. Di mobil, saya tidak menangis. Saya hanya membuka catatan di ponsel saya dan menambahkan satu baris lagi. Tanggal, tempat, kata-kata yang diucapkan. Saya mencatat semuanya, bukan untuk dendam, tapi
Karena seorang notaris terbiasa mendokumentasikan segala sesuatu, beberapa hari kemudian saya mendapat kabar lain yang lebih mengejutkan. Dari seorang teman lama yang bekerja di perusahaan tempat Raka bekerja. Dia menelpon saya dengan suara berhati-hati. "Ratih," katanya, "aku nggak enak ngomong ini, tapi kamu berhak tahu. Raka, dia nggak cuma menikah karena cinta. Dia menikahi Anggun karena keluarga Wijaya. Dia mau pakai nama besar mereka buat naik jabatan. Bahkan, dia sudah mulai pakai relasi keluarga Anggun buat dapat proyek besar." Saya menutup mata. Jadi begitu. Bahkan pernikahan barunya pun cuma alat. Sama seperti dulu saat dia menikahi saya untuk memanfaatkan keahlian saya. Lelaki itu tidak pernah berubah. Dia hanya berpindah dari satu tangga ke tangga lain, menginjak siapapun yang membuatnya bisa naik. Saya juga mendapat tahu hal lain, bahwa selama masih menikah dengan saya, Raka sudah dekat dengan beberapa perempuan lain. Teman saya mengirimkan beberapa bukti, pesan-pesan, foto-foto. Saya menyimpannya semua, tanpa emosi. Bukan untuk mempermalukannya secara murahan, tapi karena saya tahu suatu saat semua ini akan menjadi bagian dari gambaran utuh tentang siapa Raka sebenarnya. Malam-malam berikutnya, saya habiskan dengan menyusun. Saya membuat satu folder rapi, dokumen ayah saya, surat wasiat Pak Hadi Wijaya, salinan surat palsu yang dibuat Dewi, catatan setiap penghinaan, lengkap dengan tanggal dan saksi. Bukti-bukti tentang perselingkuhan Raka, semuanya tertata seperti sebuah berkas perkara. Karena memang itulah yang sedang saya bangun. Sebuah kebenaran yang tidak bisa dibantah siapapun. Pak Hendra, notaris senior sahabat ayah saya, menemani saya di setiap langkah. Beliau memeriksa keabsahan setiap dokumen. "Ratih," katanya suatu malam, setelah memeriksa semuanya, "kamu tahu, dengan dokumen ini, kamu bisa menghancurkan mereka sepenuhnya. Kamu bisa menyita aset keluarga Wijaya. Kamu bisa memenjarakan Dewi. Kamu bisa membuat Raka kehilangan segalanya. Kamu mau melakukan itu semua." Saya terdiam lama. Lalu, saya menggeleng pelan. "Tidak. Pakistan," kata saya. "Saya tidak mau menghancurkan keluarga Wijaya. Mereka tidak bersalah. Anggun tidak bersalah. Dan saya tidak mau memenjarakan siapapun dengan tangan saya sendiri. Saya hanya ingin satu hal. Saya ingin berdiri di hadapan mereka semua, di tempat yang mereka siapkan untuk menghina saya, dan membiarkan kebenaran berbicara. Setelah itu, biar karma yang menyelesaikan sisanya." Pak Hendra menatap saya lama. Lalu, beliau tersenyum. "Kamu benar-benar putri ayahmu," katanya. Dia juga selalu percaya kebenaran tidak perlu dipaksakan. Ia hanya perlu diberi panggung. Saya mengangguk. Di luar jendela, hujan turun pelan. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, saya merasa damai. Karena saya tahu, kesabaran saya selama bertahun-tahun akhirnya akan menemukan jawabannya. Bukan dalam bentuk amarah, tapi dalam bentuk kebenaran yang berdiri tegak. Di hadapan orang-orang yang dulu yakin saya akan hancur. Saya harus mundur sebentar dan menceritakan sesuatu tentang ayah saya. Ayah saya, Pak Darsono, juga seorang notaris. Dulu beliau punya kantor besar di Menteng. Selama puluhan tahun, beliau yang memegang akta-akta penting banyak keluarga kaya di Jakarta. Termasuk, ternyata, keluarga Wijaya. Sebelum beliau meninggal 7 tahun lalu, ayah memanggil saya. Beliau menyerahkan sebuah map tebal dan satu kunci safe deposit box. "Simpan ini, nak," katanya pelan di ranjang rumah sakit. "Suatu hari, kamu akan butuh. Jangan dibuka sampai kamu benar-benar terdesak." Saya menyimpannya selama 7 tahun. Saya tidak pernah membukanya, karena saya tidak pernah merasa cukup terdesak. Sampai malam saya membaca nama Wijaya di undangan pernikahan mantan suami saya. Keesokan harinya, saya pergi ke bank. Saya membuka safe deposit box yang sudah 7 tahun terkunci. Dan apa yang saya temukan di dalamnya membuat tangan saya gemetar. Bukan uang, bukan emas,
tapi dokumen, akta-akta asli. Dan di antaranya, satu surat wasiat yang ditandatangani oleh mendiang ayahnya Anggun sendiri, Pak Hadi Wijaya. Dititipkan kepada ayah saya sebagai notaris kepercayaan. Surat yang menyatakan bahwa sebagian besar tanah tempat perusahaan keluarga Wijaya berdiri secara hukum masih berstatus jaminan atas utang lama yang belum pernah dilunasi. Utang kepada mendiang ayah saya. Saya duduk lama di ruangan bank yang dingin itu. Pelan-pelan saya mengerti. Keluarga yang sekarang dibanggakan Raka, keluarga Anggun, berdiri di atas tanah yang sah secara hukum, bisa dipertanyakan. Dan satu-satunya orang yang memegang dokumen aslinya adalah saya, perempuan yang mereka anggap sampah. Saya tidak langsung bertindak. Saya seorang notaris. Saya tahu, kekuatan bukan pada teriakan. Kekuatan ada pada hitam di atas putih. Maka, saya mulai menyusun dengan tenang, dengan sabar. Sementara itu, hinaan terus berdatangan. Suatu sore, saya bertemu Bu Sumarni di pasar. Beliau sengaja bicara keras supaya orang-orang dengar. Itu loh, mantan menantu saya. Ditinggal suami karena nggak becus jadi istri. Beberapa orang menoleh. Saya merasakan panas di wajah saya, tapi saya hanya mengangguk sopan dan berlalu. Di dalam tas saya, map dokumen itu terasa semakin berat dan semakin nyata. Dewi tidak kalah. Dia menelepon saya suatu malam, hanya untuk menertawakan. Kak, datang ya ke nikahan Kak Raka. Biar kakak lihat sendiri, hidup kakak udah selesai. Lalu, dia menutup telepon sambil tertawa. Saya menatap ponsel saya yang gelap. Lalu, saya tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, saya benar-benar tersenyum. Karena saya tahu, undangan itu bukan akhir hidup saya. Undangan itu adalah panggung yang mereka siapkan sendiri untuk keruntuhan mereka sendiri. Sebelum melangkah lebih jauh, saya menemui satu orang, Pak Hendra, notaris senior, sahabat lama ayah saya, sekaligus rekan kerja beliau dulu. Saya menyerahkan seluruh dokumen kepadanya untuk diperiksa ulang. Beliau membacanya halaman demi halaman dengan kacamata yang turun di hidungnya. Lama sekali. Akhirnya beliau melepas kacamatanya. Rati, katanya pelan. Dokumen ini sah. Semuanya sah. Tanda tangan. Materai. Saksi. Semua lengkap. Ayahmu menyiapkan ini dengan sangat rapi. Kalau kamu bawa ini ke pengadilan, keluarga Wijaya tidak punya tempat berdiri. Saya menarik napas panjang. Saya tidak mau ke pengadilan. Pakistan, kata saya. Belum. Saya hanya ingin satu hal. Saya ingin mereka tahu siapa sebenarnya yang selama ini mereka injak. Pak Hendra menatap saya lama. Lalu, beliau mengangguk pelan. Ayahmu pasti bangga, katanya. Malam sebelum pernikahan itu, saya tidak tidur. Saya menata semua dokumen dalam satu map hitam. Saya menyetrika satu gaun sederhana berwarna abu-abu. Bukan gaun mewah. Saya tidak butuh mewah. Lalu, tepat tengah malam, saya mengangkat telepon. Saya menelepon satu orang yang sudah bertahun-tahun menunggu kabar dari saya. Anggun, ya. Pengantin perempuan itu sendiri. Karena ada satu hal yang tidak diketahui Raka, tidak diketahui Bu Sumarni, tidak diketahui Dewi. Anggun, perempuan muda yang akan menikahi mantan suami saya, sudah lebih dulu mengenal saya, jauh sebelum dia mengenal Raka. Dan malam itu, saat saya menelpon, suara di seberang sana bergetar. Tante Rati, katanya pelan. Saya sudah menunggu telepon ini lama sekali. Ada satu bagian dari cerita ini yang harus saya jelaskan. Tentang Anggun, tentang mengapa pengantin perempuan itu di hari pernikahannya sendiri justru memilih berdiri di sisi saya 7 tahun lalu saat ayah saya masih hidup dan kantornya masih berdiri di Menteng. Keluarga Wijaya datang dalam keadaan hampir bangkrut. Pak Hadi Wijaya, ayah Anggun, terlilit utang besar. Perusahaannya nyaris disita.
ayah saya, sebagai notaris kepercayaan. Tidak hanya mengurus dokumennya, beliau juga meminjamkan dana pribadi untuk menyelamatkan perusahaan itu dari kehancuran. Sebuah pinjaman besar yang dijamin dengan tanah tempat perusahaan itu berdiri. Pak Hadi berjanji akan melunasinya, tapi beliau meninggal dunia sebelum sempat membayar. Hanya beberapa bulan setelah ayah saya juga berpulang. Utang itu menggantung. Dokumennya tersimpan rapi di safe deposit box yang ayah titipkan pada saya dan keluarga Wijaya, terutama Anggun yang waktu itu masih remaja. Tidak pernah benar-benar lupa pada keluarga yang dulu menyelamatkan mereka. Anggun mengenal saya bukan sebagai mantan istri Raka. Dia mengenal saya sebagai putri dari lelaki yang dulu menyelamatkan keluarganya. Beberapa tahun lalu, dia pernah mencari saya hanya untuk mengucapkan terima kasih. Kami sempat bertemu beberapa kali. Dia memanggil saya tante, hangat, sopan, tulus. Lalu takdir mempermainkan kami berdua dengan cara yang paling aneh. Anggun, tanpa tahu apa-apa, dikenalkan pada seorang lelaki bernama Raka melalui relasi bisnis. Dia tidak tahu Raka adalah suami saya. Raka pun tidak pernah menyebut nama lengkap mantan istrinya, Dewi dan Bu Sumarni, yang mengatur semuanya. Sengaja menyembunyikan banyak hal. Mereka hanya melihat Anggun sebagai tiket menuju kekayaan keluarga Wijaya. Saat saya menelepon Anggun malam sebelum pernikahan itu, suaranya langsung bergetar. "Tante Ratih," katanya. Saya baru tahu beberapa hari lalu bahwa mantan istri Mas Raka adalah tante. Saya bingung sekali. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Tapi saya merasa ada yang salah dari awal. Saya menarik napas. "Anggun," kata saya pelan, "Tante tidak akan menyuruhmu melakukan apapun. Keputusan ada di tanganmu. Tante hanya mau bertanya satu hal. Apakah kamu benar-benar mencintai lelaki itu? Atau kamu hanya dijodohkan demi kepentingan keluarga?" Hening sebentar di seberang sana. Lalu suara Anggun terdengar pelan, hampir berbisik. "Jujur, Tante, saya tidak yakin. Keluarga saya mendorong pernikahan ini karena Mas Raka terlihat sukses. Tapi semakin dekat hari H, saya merasa ada yang tidak beres. Dia sering bicara buruk tentang mantan istrinya, tentang Tante, padahal dia tidak tahu saya mengenal Tante. Hati saya tidak tenang. Saya menutup mata sebentar. Lalu saya berkata, "Anggun, Tante tidak datang besok untuk merebut kebahagiaanmu. Tante datang karena Tante diundang untuk dihina. Tapi Tante juga datang membawa kebenaran. Kebenaran tentang siapa Tante sebenarnya. Dan tentang utang lama keluargamu pada keluarga Tante. Kamu tidak perlu takut. Apapun yang Tante bawa, Tante tidak akan menggunakannya untuk menyakitimu. Kamu anak baik. Kamu tidak bersalah dalam semua ini." Suara Anggun pecah dalam tangis kecil. "Terima kasih, Tante," katanya. Saya akan melakukan apa yang menurut hati saya benar. Saya tidak bisa berdiri di samping lelaki yang membuang perempuan sebaik Tante. Saya menutup telepon malam itu dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Bukan kemenangan, bukan dendam, tapi semacam kelegaan yang dalam. Esok hari, semua topeng akan terlepas. Bukan karena saya berteriak, tapi karena kebenaran yang sudah terlalu lama menunggu. Akhirnya menemukan waktunya untuk berbicara. Saya mempersiapkan diri dengan tenang. Saya tidak membeli gaun mahal. Saya tidak ke salon. Saya hanya menyetrika gaun abu-abu sederhana dan menata dokumen dalam map hitam. Karena saya tahu, kekuatan sejati tidak pernah datang dari penampilan. Kekuatan sejati datang dari kebenaran yang berdiri tegak, tanpa perlu berhias apapun. Sebelum tidur, saya menatap foto ayah saya di dinding. "Ayah," bisik saya, "besok, dokumen yang ayah titipkan akan berbicara. Terima kasih sudah melindungi saya, bahkan dari tempat ayah sekarang berada." Hari pernikahan itu tiba, aula itu megah. Bunga di mana-mana, lampu kristal menggantung di langit-langit. Ratusan tamu memenuhi kursi. Di pelaminan, Raka berdiri dengan jas mahal, senyum penuh kemenangan. Di sampingnya, Anggun, cantik dalam gaun putih. Bu Sumarni duduk di barisan depan, menyipasi diri dengan angkuh. Dan
Dewi berdiri di dekat pintu, sengaja menyambut saya dengan senyum mengejek. Datang juga, bisik Dewi saat saya lewat. Bagus, biar kamu lihat sendiri. Saya hanya tersenyum. Saya berjalan tenang dengan gaun abu-abu sederhana saya. Map hitam dalam genggaman. Beberapa tamu berbisik, itu mantan istrinya, ya. Kasihan banget. Berani-beraninya datang. Saya membiarkan semua bisikan itu lewat. Saya sudah lama tidak peduli pada bisikan. Lalu sesuatu terjadi yang membuat seluruh ruangan terdiam. Saat saya mendekati pelaminan, Anggun, sang pengantin perempuan, tiba-tiba melepaskan tangannya dari lengan Raka. Dia turun dari pelaminan. Di depan ratusan tamu, dia berjalan menghampiri saya. Lalu, perlahan, dia menundukkan badannya dalam-dalam, hormat yang dalam. Dengan suara lembut, tapi terdengar sampai ke belakang ruangan, dia berkata, "Terima kasih sudah datang, Tante Ratih. Terima kasih sudah menyelamatkan keluarga saya dulu." Seketika, aula itu sunyi total. Sunyi seperti kuburan. Raka membeku di pelaminan. Wajahnya berubah pucat dalam hitungan detik. "Anggun," bisiknya kasar. "Kamu ngapain?" "Bangun. Dia itu mantan istriku." Anggun menegakkan badan pelan. Tapi dia tidak kembali ke sisi Raka. "Saya tahu." "Mas," katanya tenang. "Tapi sebelum dia mantan istrimu, dia adalah putri dari orang yang menyelamatkan perusahaan keluarga saya dari kebangkrutan 7 tahun lalu." Bu Sumarni berdiri setengah badan dari kursinya. Kipasnya jatuh ke lantai. "Apa-apaan ini?" Suaranya melengking. "Maksudnya apa?" "Perempuan kantoran itu." "Putri siapa?" Saya melangkah maju 1 langkah. Saya membuka map hitam saya pelan. "Nama ayah saya Pak Darsono," kata saya. Suara saya tidak keras, tapi setiap orang di ruangan itu mendengarnya. "Notaris. Dulu, beliau yang memegang seluruh akta keluarga Wijaya, termasuk surat utang yang sampai hari ini belum pernah dilunasi. Utang yang dijamin dengan tanah tempat perusahaan keluarga Anggun berdiri sekarang." Gumaman kaget meledak di seluruh ruangan. Raka tertawa gugup, menggeleng-geleng. "Bohong. Kamu cuma notaris kantoran biasa, mau bikin drama di hari pernikahanku." Saya menatapnya tenang. "Saya memang notaris kantoran biasa, Raka," kata saya. "Itu yang kamu lihat selama 8 tahun. Karena saya memilih sederhana. Karena saya tidak butuh pamer. Tapi ayah saya meninggalkan saya sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang pernah kamu impikan." Saya mengeluarkan 1 lembar dokumen. Saya angkat tinggi-tinggi supaya terlihat. "Ini surat wasiat asli Pak Hadi Wijaya, ayah Anggun. Ditandatangani, bermaterai, lengkap dengan saksi. Menyatakan bahwa tanah perusahaan Wijaya berstatus jaminan utang kepada keluarga saya. Dan saya satu-satunya pemegang dokumen aslinya." Bu Sumarni limbung. Seorang kerabat buru-buru menahannya. "Tidak mungkin," katanya parau. "Tidak mungkin." Dewi mendorong dari belakang. Wajahnya merah. "Itu pasti palsu. Kakak rekayasa semua ini." Saya menoleh ke arah Dewi pelan. Lalu saya mengeluarkan map kedua dari tas saya. "Bicara soal rekayasa," kata saya. "Mari kita bicara soal surat pengalihan rumah yang kamu suruh saya tanda tangani bulan lalu. Dewi, yang tanggalnya tidak sinkron, yang nomor sertifikatnya dipaksakan, dan yang nama saksinya sudah pindah ke Surabaya 2 tahun lalu. Tapi entah bagaimana bisa tanda tangan di Jakarta." Wajah Dewi berubah dari merah menjadi pucat pasi. "Itu namanya pemalsuan dokumen," kata saya. "Tenang." Pasal 363. Saya notaris. "Dewi, saya tahu persis apa yang kamu lakukan. Saya sudah menyimpan fotonya." Setiap halaman ruangan kembali meledak. Kali ini bukan kaget, tapi marah. Para tamu mulai menatap keluarga Raka dengan jijik. Raka mengusap wajahnya berkali-kali. "Ratih," suaranya gemetar sekarang. "Tunggu, kita bisa bicara baik-baik. Kamu mau apa? Uang? Rumah? Apapun, aku kasih." Saya menatapnya lama. Lelaki yang dulu saya cintai, yang dulu saya tambal setiap kali jatuh, yang membuang saya seperti barang rusak. "Kamu masih belum mengerti, ya.
kata saya pelan. Kamu tidak punya apa-apa untuk diberikan, Raka. Mobil yang kamu banggakan, rumah pondok indah itu. Semuanya berdiri di atas tanah yang aku pegang dokumennya. Hari ini, kamu bukan menikahi anak orang kaya. Kamu menikahi anak dari keluarga yang nasibnya ada di tangan perempuan yang kamu buang. Tapi malam itu, kebenaran belum selesai berbicara. Saat Raka masih berlutut dan Bu Sumarni masih terisak, seorang lelaki berdiri dari kursi tamu. Wajahnya tegang. Dia rekan kerja Raka. Orang yang pernah menelpon saya dulu. Maaf, katanya keras. Tapi saya rasa semua orang di sini berhak tahu satu hal lagi. Selama Raka masih menikah dengan Bu Ratih, dia sudah dekat dengan beberapa perempuan lain. Saya punya buktinya, dan saya muak diam saja. Seketika, ruangan kembali bergemuruh. Para tamu saling pandang. Beberapa perempuan menutup mulut dengan tangan. Bu Sumarni menjerit, "Bohong. Anak saya tidak mungkin begitu. Saya tidak berkata apa-apa. Saya hanya mengeluarkan ponsel saya dan meletakkannya di atas meja terdekat. Tidak untuk memutar apapun. Hanya untuk menunjukkan bahwa saya pun memegang bukti yang sama." Raka melihat gerakan saya. Wajahnya yang sudah pucat menjadi semakin putih. Dia tahu saya menyimpan segalanya. "Ratih," bisiknya. Suaranya hampir tak terdengar. Kamu simpan semua itu. Aku notaris. Raka, kata saya pelan. Aku menyimpan segalanya. Itu pekerjaanku. Tapi aku tidak pernah berniat memakainya. Sampai kamu memutuskan mengundangku ke sini untuk dipermalukan. Kamu yang membuka kotak ini, bukan aku. Anggun yang berdiri di samping saya, menoleh pada Raka dengan tatapan yang sudah benar-benar dingin. "Jadi, selama dekat dengan saya," katanya, "kamu masih punya perempuan lain juga, sambil membuang istri yang menyelamatkan karirmu bertahun-tahun." Raka tidak bisa menjawab. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Keringat mengalir di dahinya. Salah satu kerabat Anggun, seorang lelaki paruh baya yang sejak tadi diam, akhirnya bangkit. Suaranya berat dan tegas. "Anggun, kita pulang. Pernikahan ini batal. Keluarga kita tidak akan menyatukan diri dengan lelaki seperti ini. Apalagi setelah tahu siapa Bu Ratih sebenarnya. Kita berutang budi pada keluarga beliau, dan kita tidak akan membayarnya dengan menghina putrinya." Kata-kata itu seperti palu terakhir. Bu Sumarni jatuh terduduk, menangis terseduh. Dewi berdiri membeku, wajahnya pucat pasi. Tangannya gemetar memegang gaunnya. Dia tahu, surat palsu yang dia buat sekarang menjadi bumerang yang akan menghantam dirinya sendiri. Para tamu mulai berdiri. Sebagian meninggalkan ruangan sambil menggeleng-geleng. "Kasihan perempuan itu." Saya dengar seseorang berbisik, menunjuk ke arah saya. Ternyata dia yang paling kuat di antara mereka semua. Dan mereka menghinanya selama ini. Saya berdiri di tengah ruangan itu, sendirian, tapi tidak lemah. Tidak ada yang mendampingi saya. Tapi seluruh ruangan kini menatap saya dengan rasa hormat yang sebelumnya tidak pernah mereka berikan. Saya tidak berteriak, saya tidak mengancam. Saya hanya membawa kebenaran, dan kebenaran itu sendiri yang menggetarkan ruangan. Raka mengangkat wajahnya dari lantai. Matanya basah. "Ratih," katanya parau. "Aku minta maaf. Aku benar-benar salah. Selama ini aku buta. Aku mengira kesuksesanku karena diriku sendiri. Padahal semua itu karena kamu. Tolong, beri aku satu kesempatan lagi." Saya menatapnya. Lelaki yang dulu saya cintai dengan seluruh hati saya. Dan saya menyadari saat ini, di hati saya tidak ada lagi cinta. Tidak ada lagi benci. Yang ada hanya rasa kasihan dan kelegaan bahwa saya akhirnya bebas darinya. Bu Sumarni jatuh terduduk di kursinya. Air matanya mulai mengalir. Tapi bukan air mata sedih. Air mata orang yang baru sadar dia sudah kalah telak. "Kamu, selama ini kamu diam saja," katanya parau. "Kenapa kamu nggak pernah bilang siapa kamu sebenarnya?" Saya menoleh padanya. "Karena saya ingin tahu." "Bu," kata saya. "Saya ingin tahu bagaimana orang memperlakukan saya saat mereka pikir saya tidak punya apa-apa. Dan sekarang saya tahu. Ibu menghina saya di pasar.
Dewi memasukkan dokumen untuk mengusir saya. Raka membuang saya seperti sampah. Padahal saya tidak pernah meminta apapun dari kalian. Saya hanya minta dihormati sebagai manusia. Tidak ada yang menjawab. Karena tidak ada yang bisa dibantah. Anggun melangkah maju. Dia berdiri di sisi saya sekarang, bukan di sisi Raka. Mas Raka, katanya. Dan suaranya dingin untuk pertama kalinya. Saya minta maaf. Tapi pernikahan ini tidak bisa dilanjutkan. Saya tidak bisa menikahi lelaki yang membuang perempuan sebaik Tante Ratih. Lalu datang ke keluarga saya dengan tangan kosong dan mulut penuh janji. Keluarga saya berutang nyawa pada keluarganya. Dan kamu bahkan tidak tahu siapa yang kamu campakkan. Raka jatuh berlutut di pelaminan, di depan ratusan tamu. Jasnya yang mahal kini terlihat seperti kostum yang kebesaran. Ratih, katanya. Suaranya pecah. Tolong, aku salah. Aku benar-benar bodoh. Kasih aku satu kesempatan lagi. Saya menatapnya. Untuk pertama kalinya, saya tidak merasa marah, tidak merasa benci. Saya hanya merasa lega. Aku tidak datang ke sini untuk menghancurkanmu. Raka, kata saya pelan. Kamu menghancurkan dirimu sendiri. Aku cuma datang untuk satu hal. Untuk berdiri tegak di hadapan orang-orang yang dulu yakin aku akan hancur. Dan membiarkan mereka melihat. Aku baik-baik saja. Saya menutup map hitam saya. Saya menoleh ke Anggun. Soal dokumen itu, kata saya lembut. Kamu tidak perlu takut. Nak, ayahmu orang baik. Dia selalu jujur pada ayahku. Aku tidak akan mengambil apapun dari keluargamu. Aku hanya menyimpannya. Supaya orang-orang seperti mereka tahu ada batas dari kesabaran seorang perempuan. Anggun menahan tangis. Lalu, dia memeluk saya di tengah ruangan yang penuh. Di depan mantan suami saya yang berlutut. Perempuan muda itu memeluk saya seperti memeluk keluarganya sendiri. Saya melepaskan pelukan itu pelan. Saya menoleh terakhir kali pada Bu Sumarni dan Dewi yang masih terpaku. Lalu pada Raka yang masih berlutut. Saya tidak mengatakan apa-apa lagi. Saya membalikan badan. Dan saya berjalan menuju pintu keluar. Langkah saya ringan. Bahu saya tegak. Beban yang selama 7 tahun saya pikul. Akhirnya lepas sepenuhnya. Saat pintu aula tertutup di belakang saya bisa mendengar ruangan itu meledak dalam kekacauan. Tapi saya tidak menoleh lagi. Saya sudah selesai. Beberapa bulan setelah hari itu, kabar-kabar sampai ke telinga saya. Pernikahan Raka batal total. Keluarga Wijaya menjaga jarak darinya. Begitu mereka tahu dia datang tanpa apa-apa selain janji kosong. Anggun, gadis itu, melanjutkan hidupnya. Sesekali dia masih menelpon saya, memanggil saya tante, menceritakan kabarnya. Dia menjadi seperti keponakan yang tidak pernah saya miliki. Bu Sumarni jatuh sakit karena malu. Dia tidak lagi berani menampakkan wajahnya di pasar tempat dulu dia menghina saya. Dewi terjerat masalah hukum atas dokumen palsu yang dia buat dan harus berurusan dengan pihak berwajib. Bukan saya yang melaporkannya. Karma yang melakukannya. Dan Raka, lelaki yang dulu berkata, saya tidak akan kemana-mana tanpa dia. Dia kehilangan pekerjaannya tak lama setelah itu karena nama baiknya hancur. Terakhir saya dengar, dia kembali tinggal di rumah kontrakan sederhana, sendirian. Tempat yang dulu kami tinggali bersama. Tempat yang dulu saya yang menambal setiap retaknya. Sementara saya membuka kantor notaris saya sendiri. Lebih besar di tempat yang dulu menjadi kantor ayah saya. Saya hidup tenang. Tidak ada lagi yang harus saya tambal selain hidup saya sendiri. Beberapa bulan setelahnya, Raka pernah datang ke kantor saya. Dia berdiri di depan pintu. Terlihat lebih tua dari usianya. Bahunya turun. Pakaiannya tidak lagi rapi seperti dulu. Dia ingin bicara. Mungkin ingin meminta maaf lagi. Mungkin ingin meminta bantuan. Saya tidak tahu pasti. Saya hanya menatapnya dari balik meja saya. Lalu, saya berkata pelan, Raka, aku sudah memaafkanmu. Bukan untukmu, tapi untuk diriku sendiri. Supaya aku bisa melangkah maju tanpa beban. Tapi memaafkan bukan berarti kembali. Pintu itu sudah tertutup sejak malam kamu meletakkan map cerai di meja makan kita. Dia menunduk. Lalu pergi
tanpa sepatah kata pun. Itu terakhir kalinya saya melihatnya. Dan saat pintu kantor tertutup di belakangnya, saya merasakan sesuatu yang sudah lama tidak saya rasakan. Kebebasan yang utuh. Anggun, beberapa waktu kemudian, datang membawa sekotak kue ke kantor saya. Dia memeluk saya dan berkata bahwa dia akhirnya menemukan pekerjaan yang dia cintai. Bukan karena perjodohan, bukan karena nama besar, tapi karena pilihannya sendiri. Saya bangga padanya. Dia mengajari saya bahwa kebaikan, meski lahir dari masa lalu yang pahit, selalu menemukan jalan untuk kembali. Cerita ini mengajarkan satu hal. Jangan pernah menilai seseorang dari betapa sederhana penampilannya. Dan jangan pernah membuang orang yang diam-diam menahan langit agar tidak runtuh menimpamu. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti saya dulu, yang diam saat dihina, yang menahan saat dikhianati, yang dianggap lemah hanya karena memilih untuk tidak berteriak. Kepada kalian semua, saya ingin berkata, kesabaran bukan kelemahan. Kadang, diam yang paling dalam menyimpan kekuatan yang paling besar. Ada juga banyak suami seperti Raka di luar sana, yang lupa siapa yang mengangkat mereka dari bawah, yang mengira kesuksesan adalah hasil tangan mereka sendiri. Sampai suatu hari, fondasi yang mereka pijak menghilang, dan mereka baru sadar siapa yang selama ini menahannya. Dan ada pula ibu-ibu mertua seperti Bu Sumarni yang mengukur menantu dari harta dan penampilan, yang lupa bahwa hati seorang perempuan jauh lebih berharga daripada apapun yang bisa dilihat mata. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan, memilih membalas dengan amarah, atau memilih membiarkan kebenaran berbicara di waktunya sendiri. Saya memilih yang kedua, dan saya tidak pernah menyesalinya. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir cerita ini. Kalau kisah ini menyentuh hati Anda, ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar. Karena di balik setiap perempuan yang tenang, selalu ada cerita yang tidak pernah dia teriakan. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Aku terbaring sendirian di ranjang rumah sakit. Perutku masih kosong. Bayi yang kukandung selama 4 bulan baru saja pergi 2 hari yang lalu. Suamiku berpamitan dinas ke Bandung. Lalu sebuah foto di layar ponselku meruntuhkan segalanya. Di foto itu, ia tersenyum menggendong bayi dari perempuan lain, dikelilingi keluarganya yang tertawa bahagia. Pengkhianatan ini akan kubalas, bukan dengan air mata, tapi dengan kehancuran yang paling rapi. Halo sahabat semua, selamat datang kembali di channel ini. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa tulis dari kota mana kalian menonton di kolom komentar. Tekan tombol like dan subscribe, supaya kami makin semangat menghadirkan kisah yang lebih menyentuh. Sekarang, mari kita mulai. Bau antiseptik menusuk hidungku sejak pertama kali aku membuka mata di kamar rawat kelas VIP ini. Aku menatap langit-langit dengan pandangan kosong. Nyeri di perut bawahku masih terasa, sisa dari kuretase setelah keguguran yang baru kualami. Dokter bilang fisikku akan pulih dalam beberapa minggu. Tapi tidak ada obat yang bisa menambal lubang di dadaku. Aku berjuang sendirian. Tidak ada yang menggenggam tanganku saat aku terbangun dari pengaruh obat. Tidak ada usapan lembut di kepalaku saat aku menangis tengah malam. Memanggil nama anak yang tak pernah sempat kulihat, suamiku, Galih. Laki-laki yang sudah menemaniku selama 5 tahun pernikahan. Tidak ada di sini. Sehari sebelum aku masuk ruang tindakan, Galih datang dengan wajah penuh penyesalan. Ia duduk di tepi ranjang, menggenggam kedua tanganku, menatapku dengan tatapan memelas yang dulu selalu berhasil meluluhkan hatiku. Sayang, aku benar-benar minta maaf, ucapnya dengan suara serak. Klien butik di Bandung tiba-tiba bermasalah. Kalau aku tidak turun langsung, kita bisa kehilangan kontrak ratusan juta. Reputasi brand kita akan hancur. Aku menatap matanya waktu itu, mencari sedikit saja keraguan. Aku merasa jadi suami paling buruk di dunia. Lanjutnya, meninggalkanmu di saat seperti ini. Tapi aku tidak punya pilihan. Maafkan aku. Sebagai perempuan yang membangun bisnis dari nol, aku mengerti
kejamnya dunia usaha. Butik yang kini dikelola Galih sebenarnya salah satu cabang dari jaringan bisnis yang kubangun sendiri. Jauh sebelum aku mengenalnya, akulah yang menempatkan Galih di posisi direktur, supaya ia punya kebanggaan sebagai kepala keluarga di depan keluarganya. Maka saat ia beralasan harus menyelamatkan kontrak, instingku sebagai pemilik mengalahkan kecewaku sebagai istri. Aku tersenyum tipis, mengusap rahangnya, lalu mengizinkannya pergi. Aku bahkan meyakinkannya bahwa aku perempuan kuat yang bisa mengurus diri sendiri di rumah sakit. Dan disinilah aku sekarang, terbaring lemah, membunuh waktu dengan menatap layar ponsel. Siang ini, hujan turun deras di luar jendela. Untuk mengalihkan perih di perutku, aku membuka media sosial. Bukan akun pribadiku, melainkan akun cadangan yang biasa kupakai memantau tren pasar dan butik pesaing. Entah dorongan dari mana, jariku mengetikkan satu nama di kolom pencarian. Rena, adik kandung Galih. Hubunganku dengan Rena dan ibu mertuaku memang tidak pernah hangat, meski aku sudah berusaha sebaik mungkin. Mereka selalu menatapku dengan sebelah mata, sering menyindirku sebagai perempuan karir yang lupa kodratnya untuk memberi keturunan. Padahal merekalah yang tidak pernah tahu betapa keras aku berjuang. Berapa kali aku gagal, berapa banyak air mata yang kutelan diam-diam. Setahun lalu, Rena memblokir akun pribadiku. Alasannya konyol, katanya butuh ruang privasi. Tidak ingin kakak iparnya ikut campur. Aku tidak ambil pusing. Tapi dengan akun cadangan ini, profil Rena yang disetel publik terpampang jelas. Foto liburan, restoran mahal, tas-tas desainer yang sering ia pamerkan. Semua kemewahan itu berasal dari kartu kredit tambahan yang kuberikan untuk kebutuhan keluarga Galih. Aku tidak pernah mempermasalahkannya. Kuanggap mereka keluargaku juga. Namun, saat jariku berhenti pada unggahan terbaru Rena, 3 jam yang lalu, dunia di sekelilingku seakan berhenti berputar. Udara di kamar ini tersedot habis. Itu foto keluarga, diambil di sebuah kamar rumah sakit yang didekorasi mewah, dengan balon-balon biru muda dan putih. Di tengah foto, duduk seorang perempuan muda berwajah ayu, kulitnya pucat, mengenakan piyama sutra, tersenyum bahagia menghadap kamera. Di sebelah kirinya berdiri ibu mertuaku. Wajah wanita itu memancarkan kebahagiaan yang tak pernah sekalipun ia tunjukkan padaku. Senyumnya lebar. Tangannya membelai pundak perempuan muda itu dengan kasih sayang seorang ibu. Di sebelah kanan, Rena berdiri. Tangannya membentuk simbol hati. Tapi bukan mereka yang membuat jantungku berhenti. Pandanganku terkunci pada sosok laki-laki di belakang perempuan muda itu. Ia menunduk, tersenyum penuh cinta, menatap bungkusan selimut bayi berwarna biru di pelukannya. Wajahnya difoto dari samping. Tapi bahkan dalam gelap pun, aku akan mengenali rahang itu, hidung itu, postur tubuh itu. Itu Galih, laki-laki yang 2 hari lalu berpamitan dengan wajah penuh penyesalan. Yang katanya pergi ke Bandung demi menyelamatkan kontrak. Tubuhku gemetar. Nyeri jahitan di perutku mendadak tak ada artinya dibanding rasa sakit yang baru menghantam dadaku. Dengan tangan bergetar, kuperbesar foto itu, mencari kebohongan, mencari tanda bahwa ini hanya editan. Tapi kebenaran justru semakin menamparku. Di pergelangan tangan laki-laki itu, melingkar sebuah jam tangan bertali kulit coklat gelap dengan pelat biru malam. Itu jam tangan edisi khusus yang kupesan langsung dari Swiss. Hadiah ulang tahun pernikahan kami bulan lalu. Di bagian belakangnya terukir inisial namaku dan namanya. Tidak mungkin ada yang sama persis di dunia ini. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Tapi aku memaksa diriku membaca keterangan foto yang ditulis Rena di bawah unggahan itu. Barisan huruf itu menjelma pisau yang menusuk ulu hatiku berulang kali, tanpa ampun. Lengkap sudah kebahagiaan kami dengan lahirnya malaikat kecil, putra dari abangku tersayang. Setelah penantian yang panjang, akhirnya keluarga kami diberi penerus yang tampan. Selamat, abang dan kakak. Semoga jagoan kecil ini jadi anak saleh kebanggaan keluarga besar kita. Ponsel di tanganku terjatuh ke kasur. Napasku tersengal mencari udara. Putra dari abangku tersayang, penerus keluarga. Kata-kata itu berputar di kepalaku seperti kaset rusak. Galih,
Laki-laki yang tidur di sampingku setiap malam, yang membisikkan cinta setiap pagi, yang berjanji menemaniku melewati masa-masa sulit. Ternyata ada di rumah sakit lain, menyambut kelahiran anak dari perempuan lain. Sementara aku baru saja kehilangan anakku sendiri. Dan yang paling menghancurkan, ibu mertuaku dan adik iparku berdiri di sana, merayakan pengkhianatan itu dengan senyum selebar mungkin. Alarm mesin monitor di sebelahku berbunyi nyaring, mendeteksi detak jantungku yang melonjak. Pintu kamar terbuka. Seorang perawat masuk dengan wajah panik. "Bu Anindya, Ibu tidak apa-apa. Napas Ibu terlalu cepat. Tolong tarik napas dalam-dalam," ucapnya cemas sambil menyentuh bahuku. Aku menatapnya dengan pandangan kosong. Air mataku terus mengalir membasahi bantal. Tapi anehnya, tidak ada suara isakan yang keluar. "Iya, suster," bisikku serak. Jahitannya terasa sangat sakit, seperti ada yang robek di dalam. Perawat itu menyuntikkan obat pereda nyeri lewat selang infusku. Aku tidak tahu apakah obat itu bekerja, karena rasa sakit yang sesungguhnya tidak di perutku, melainkan bersarang dalam di dadaku. Saat ia keluar dan meninggalkanku dalam kesunyian, air mata di pipiku mulai mengering, menyisakan jejak dingin yang membekukan hati. Kesedihan yang tadi menenggelamkanku perlahan surut, digantikan sesuatu yang jauh lebih gelap. Aku tidak akan hancur sendirian. Petir baru saja menyambar ruang sunyiku. Dan sekarang, giliranku mendatangkan badai. 1 jam berlalu. Obat penenang yang seharusnya membuatku tertidur, sama sekali tidak bekerja. Otakku justru berputar penuh, mengumpulkan setiap kejanggalan yang selama ini kuabaikan, karena terlalu percaya pada Galih dan keluarganya. Aku meraih kembali ponselku. Tangan yang tadi bergetar, kini terasa mantap. Kesedihanku telah berubah menjadi tekad yang dingin dan tajam. Aku menekan nama akun yang ditandai Rena pada sosok perempuan muda itu. Akunnya terkunci, tapi itu tidak menghentikanku. Aku beralih ke daftar pengikut Rena. Salsa. Lalu kutelusuri akun-akun yang sering berinteraksi dengannya, termasuk kerabat jauh dari pihak ibu mertuaku, dengan kesabaran seorang pemburu yang mengintai mangsanya. Kutelusuri satu persatu akun yang tidak dikunci, dan hasilnya membuat darahku mendidih. Pada akun milik sepupu Galih, kutemukan album foto yang diunggah 2 tahun lalu. Judulnya, Tasyakuran Pernikahan Galih dan Salsa. Jariku gemetar saat menggeser foto-foto itu. Di sana, terpampang jelas momen pengkhianatan yang terjadi tepat di belakang punggungku. Galih mengenakan setelan jas putih gading. Setelan yang sama persis dengan yang kubelikan untuknya. Berdiri bersanding dengan Salsa yang mengenakan kebaya sederhana, namun terlihat sangat bahagia. Yang lebih menohok adalah latar belakang foto itu. Ibu mertuaku duduk di barisan depan dengan wajah berlinang air mata bahagia, memeluk Salsa erat. Rena berdiri di samping mereka, tersenyum riang sambil memegang buket bunga. Hampir seluruh keluarga besar Galih hadir. Mereka semua tahu. Mereka semua datang, makan, tertawa, merayakan pernikahan suamiku dengan perempuan lain. Sementara di saat yang sama, aku sedang bekerja mati-matian di kantor, memimpin rapat hingga larut, demi mengumpulkan uang untuk menghidupi keluarga parasit ini. Kepingan memori masa lalu mulai berkelebat. 2 tahun lalu, ibu mertuaku tiba-tiba datang ke kantorku sambil menangis. Katanya kerabat jauhnya terlilit utang dan nyawanya terancam. Ia butuh pinjaman 400 juta karena rasa hormatku. Aku langsung mentransfernya dari rekening pribadiku. Sekarang aku tahu kemana perginya uang itu. Untuk membiayai pesta pernikahan rahasia dan mahar bagi istri baru Galih. Setahun lalu, Rena merengek minta dibelikan mobil. Galih membujukku. Katanya itu tanggung jawabnya sebagai kakak dan memintaku memakai fasilitas kredit perusahaan. Aku menyetujuinya. Namun, dari jejak digital yang baru kutemukan, SUV yang sama persis itu sering terparkir di sebuah rumah asri. Salsa pernah berpose di depannya. Keterangannya berbunyi, mobil baru dari suami tercinta, buat antar jemput anak kita nanti. Kepalaku terasa mau pecah, membayangkan betapa bodohnya aku selama ini.
Aku dijadikan mesin pencetak uang untuk menghidupi keluarga bahagia yang merampas posisiku. Ibu mertua yang selalu dingin padaku ternyata bersikap seperti ibu kandung pada Salsa. Rena yang memblokir akunku dengan alasan privasi ternyata sedang menutupi jejak pengkhianatan abangnya. Dan Gali ternyata membagi tubuh dan waktunya untuk dua keluarga, memakai uangku untuk menghidupi perempuannya yang lain. Aku meletakkan ponsel di dada, memejamkan mata, menarik napas panjang. Detak jantungku kini berdetak tenang, namun penuh tenaga, rasa cinta, hormat, dan kasih sayang yang selama 5 tahun kupupuk dengan susah payah untuk Galih dan keluarganya telah terbakar habis, berubah jadi abu yang diterbangkan angin kebencian. Pintu kamarku terbuka lagi. Perawat itu masuk membawa nampan berisi makan siang dan obat. Ia menatapku prihatin, sepertinya menyadari ada yang berubah dari auraku. Ini waktunya makan siang, Bu, supaya obatnya bisa diminum, ucapnya lembut. Terima kasih, suster. Jawabku dengan suara yang sangat tenang, jauh berbeda dengan beberapa saat lalu. Ibu kelihatan lebih tenang sekarang, nyeri jahitannya berkurang. Aku menyunggingkan senyum yang sangat dingin. Sudah berkurang. Saya baru menemukan penawar yang sangat ampuh, yang membuat saya tiba-tiba merasa jauh lebih kuat dari sebelumnya. Begitu ia keluar, aku menyingkirkan nampan itu. Pikiranku terlalu sibuk menyusun strategi. Banyak perempuan mungkin akan langsung menelepon suaminya saat itu juga, menangis, menuntut penjelasan, mendatangi perempuan perebut suaminya. Tapi aku bukan perempuan seperti itu. Menangis dan berteriak hanya akan menjatuhkan harga diriku di hadapan mereka, membuat mereka merasa aku pihak yang hancur dan kalah. Aku tidak akan memberi mereka kepuasan itu. Aku tidak akan membiarkan ibu mertuaku menertawakan kehancuranku di belakang punggungku. Jika mereka bisa bermain kotor dan berpura-pura selama 2 tahun dengan begitu rapi, maka aku akan menunjukkan bagaimana cara bermain yang sesungguhnya. Aku akan mencabut semua fasilitas yang mereka nikmati dari keringatku, satu persatu, tanpa mereka sadari. Hingga mereka tersadar saat pijakan di bawah kaki mereka sudah runtuh sepenuhnya. Aku meraih ponselku, mencari nomor seorang pria yang sudah menjadi penasihat hukum perusahaanku selama hampir 10 tahun. Pak Hendra, pengacara parubaya yang tajam dan tidak pernah gagal memenangkan sengketa bisnis. Kasusku kali ini bukan sekedar urusan rumah tangga. Ini soal penggelapan, penipuan, manipulasi finansial yang dibungkus kebohongan pernikahan. Hanya butuh 2 deringan sebelum suara berat Pak Hendra terdengar. Selamat siang, Bu Anindya. Tumben menelpon siang-siang begini. Bukankah Ibu sedang masa pemulihan? Selamat siang, Pak Hendra. Jawabku datar dan tegas. Maaf mengganggu, tapi saya butuh bantuan segera. Saya ingin Bapak menyiapkan draft surat gugatan cerai atas nama saya untuk suami saya. Gali, terdengar embusan napas terkejut di seberang. Gugatan cerai. Ibu yakin? Kalau boleh saya tahu, ada masalah serius apa? Saya baru menemukan fakta bahwa Galih telah berpoligami diam-diam selama 2 tahun tanpa sepengetahuan saya, dan seluruh keluarganya terlibat menyembunyikannya. Jawabku tanpa basa-basi. Tapi bukan cuma itu, Pakistan. Saya ingin Bapak menghubungi tim audit eksternal. Periksa seluruh aliran dana butik yang dikelola Galih selama 2 tahun terakhir. Saya curiga ada penggelapan dana perusahaan yang dipakai untuk kepentingan pribadinya. Baik, saya mengerti. Jika terbukti ada dana perusahaan yang disalahgunakan, ini bisa kita bawa ke ranah pidana, bukan sekadar perceraian. Suara Pak Hendra berubah serius. Tepat sekali. Dan satu hal lagi, kataku sambil menatap rintik hujan di jendela. Mataku menyipit. Tolong bekukan semua kartu kredit tambahan atas nama ibu mertua dan adik ipar saya hari ini juga. Koordinasikan dengan pihak leasing untuk bersiap menarik SUV atas nama perusahaan yang dipakai Rena. Lakukan semuanya secara diam-diam. Jangan sampai ada surat pemberitahuan apapun sampai ke tangan mereka sebelum saya memberi instruksi. Biarkan mereka mengira semuanya baik-baik saja. Dimengerti, Bu.
Saya akan segera mengurusnya. Fokuslah pada pemulihan ibu, biar saya yang membereskan sisi hukumnya. Setelah panggilan berakhir, aku meletakkan ponsel dengan perasaan yang luar biasa lega. Sebuah seringai dingin terukir di bibirku. Galih, ibu mertuaku. Dan Rena saat ini mungkin sedang bersukacita menyambut anggota baru keluarga mereka. Merasa menang karena berhasil memodohiku. Nikmatilah tawa kalian sekarang, karena itu akan jadi tawa terakhir kalian. Sebelum badai yang kusiapkan menyapu habis seluruh ilusi yang kalian bangun dari uangku. Permainan baru saja dimulai. Dan aku akan memastikan kalian keluar tanpa membawa apa-apa. Bahkan harga diri kalian sekalipun. 5 hari berlalu sejak hari di mana duniaku runtuh. Lalu kubangun kembali dalam bentuk yang jauh lebih tajam. Dokter akhirnya mengizinkanku pulang. Jahitanku mengering dengan baik. Kondisi mentalku, kata mereka, terlihat stabil. Setidaknya, itu yang mereka lihat dari luar. Tidak ada yang tahu. Di balik sikap tenang ini, sebuah badai sedang kusiapkan dengan perhitungan yang sangat matang. Sopir pribadiku, Pak Yanto, menjemputku di lobi rumah sakit. Perjalanan pulang terasa asing. Rumah 2 lantai yang kubeli dari jerih payahku tiba-tiba terasa seperti panggung sandiwara. Di sofa ruang tamu itu, Galih sering memijat kakiku sambil mengeluh soal pekerjaan. Di garasi itu, SUV yang kubelikan untuk Rena sering terparkir sebelum akhirnya lebih sering berada di rumah istri kedua suamiku. Aku melangkah masuk. Asisten rumah tanggaku, Bi Surti, menyambut dengan wajah khawatir. Alhamdulillah ibu sudah pulang. Tega sekali bapak ninggalin ibu sendirian waktu ibu masuk rumah sakit, ucapnya. Aku tersenyum tipis. Namanya juga urusan pekerjaan. Bi, jawabku, berbohong, menyembunyikan fakta bahwa tanggung jawab besar Galih saat ini sedang menangis minta susu di rumah sakit lain. Sekitar pukul 5 sore, suara mesin mobil terdengar memasuki pekarangan. Aku yang sedang duduk di sofa sambil membaca draft dokumen dari Pak Hendra langsung menutup layar tablet. Aku menarik napas panjang, menyesuaikan ekspresi wajah, bersiap menyambut sang aktor utama. Pintu depan terbuka. Galih melangkah masuk dengan koper kecil dan sebuket mawar merah. Wajahnya dibuat selelah mungkin. Ia bahkan membiarkan kumis tipis tumbuh untuk menambah kesan letih. Luar biasa. Jika saja aku tidak melihat unggahan Rena, aku pasti sudah berlari memeluknya. Sayang, panggilnya dengan suara serak yang dibuat-buat. Ia berlutut di sebelahku, mencium punggung tanganku. Maafkan aku yang tidak bisa menemanimu saat kamu kehilangan anak kita. Bagaimana keadaanmu sekarang? Aku menatap matanya dalam-dalam. Dulu, aku selalu bisa melihat ketulusan di mata coklat itu. Kini, yang kulihat hanya jurang kebohongan. Aku memaksakan senyum termanis, mengelus rahangnya. Aku sudah jauh lebih baik. Kamu yang kelihatan capek. Proyek di Bandung sudah aman. Sudah. Sayang, semua terkendali berkat aku turun langsung. Dari bandara aku buru-buru ke sini karena kangen kamu. Galih berbohong dengan sangat lancar. Ya sudah. Kamu mandi air hangat dulu. Malam ini kamu harus istirahat. Ujarku penuh perhatian. Galih tersenyum lega. Sepertinya ia merasa sukses mengelabuiku. Sesaat setelah pintu kamar mandi tertutup, senyum di wajahku seketika luntur. Tanganku mengepal hingga kuku menancap di telapak. Sentuhannya tadi membuatku mual. Malam harinya, Galih tidur sangat lelap di sampingku. Mungkin ia benar-benar lelah setelah begadang mengurus bayi barunya. Aku sama sekali tidak bisa memejamkan mata. Aku turun dari ranjang dengan hati-hati, mengambil ponsel Galih yang tergeletak di nakas. Layarnya terkunci. Dulu, kami selalu terbuka soal ponsel. Kata sandinya, tanggal pernikahan kami. Aku mencoba memasukkan angka itu. Gagal. Kata sandinya sudah diubah. Seringai muncul di bibirku. Tentu saja ia mengubahnya. Aku mencoba kombinasi lain. Tanggal lahir ibu mertuaku. Tanggal ulang tahunku. Semua gagal. Lalu otakku teringat pada satu tanggal. Tanggal yang tertera di album pernikahan rahasia mereka. Aku mengetik 6 digit itu dengan tangan sedikit gemetar. Layar ponsel Galih terbuka.
Rasa jijik kembali memenuhi dadaku. Tapi kuabaikan. Aku langsung membuka aplikasi percakapan. Benar saja. Di daftar paling atas, ada obrolan dengan kontak bernama Istriku Salsa, lengkap dengan emoji hati merah. Aku membaca percakapan mereka dengan cepat, penuh kata-kata mesra yang membuatku ingin muntah. Gali memanggil Salsa dengan sebutan Bunda, berjanji memberi uang bulanan ekstra untuk perawatan bayi mereka. Tapi ada satu pesan yang membuat seluruh tubuhku membeku. Salsa menulis, "Mas, aku kadang masih sedih kalau ingat istri pertamamu sudah meninggal. Anak kita nggak akan pernah kenal sama bunda kandungmu." Dan Galih menjawab, "Sudahlah, Bunda. Yang penting sekarang kita bahagia. Istri lamaku sudah lama pergi karena sakit. Sekarang cuma ada kamu dan jagoan kita." Aku terdiam menatap layar itu. Tanganku dingin. Di hadapan perempuan itu, Galih telah membunuhku, mengubur keberadaanku, demi bisa menikahi orang lain. Salsa bahkan tidak tahu bahwa istri sah yang sudah meninggal itu masih hidup, masih bernapas, dan sedang membaca kebohongan ini. Kebencianku tidak berkurang, tapi sasaranku menjadi sangat jelas. Bukan perempuan itu, tapi laki-laki di sampingku. Aku menggeser ke atas, menemukan percakapan Galih dengan ibunya. Ibunya menyuruh Galih segera mencari rumah lebih besar untuk Salsa. Galih menjawab, ia sedang mencari cara mengambil uang dari perusahaan tanpa ketahuan. Aku memotret setiap percakapan penting itu dengan ponselku sendiri, sebagai bukti tambahan. Lalu ku kembalikan ponsel Galih ke tempat semula, persis seperti sebelum ku ambil. Lalu kembali berbaring di sebelah pria yang kini berstatus musuh terbesarku. Air mataku tidak jatuh lagi. Yang ada hanya satu kalimat yang berputar di kepalaku. Kau membunuhku dalam ceritamu, Galih. Maka biarkan aku menghidupkan diriku kembali. Tepat di tengah pesta kalian, pagi harinya, setelah Galih berangkat ke kantor dengan sedan mewahnya, yang juga kubeli atas nama perusahaan. Aku segera bersiap. Meski dokter menyuruhku istirahat seminggu penuh, aku tidak punya waktu untuk itu. Aku meminta Pak Yanto mengantarku ke kantor firma hukum milik Pak Hendra. Begitu sampai di ruang kerjanya yang elegan, aku disambut olehnya beserta 3 pria berkemeja rapi. Tim audit eksternal kepercayaanku. Selamat pagi, Bu Anindya. Senang melihat Ibu sudah bisa beraktivitas lagi, sapa Pak Hendra sambil mempersilakan aku duduk. Pagi, Pak Hendra. Bagaimana hasil kerja tim Bapak beberapa hari ini? Tanyaku tanpa membuang waktu. Ketua tim auditor maju, menyerahkan map tebal padaku. Hasilnya cukup mengejutkan. Bu, selama 2 tahun terakhir, Bapak Galih konsisten mencairkan dana perusahaan melalui vendor-vendor fiktif, seolah-olah memasok bahan baku untuk butik. Total kerugian perusahaan mencapai hampir 1,5 miliar rupiah. Sebagian dialirkan ke rekening atas nama ibu kandungnya, dan sebagian lagi dipakai melunasi cicilan sebuah rumah di kawasan Kemang, yang ternyata atas nama Ibu Anindya sendiri, tapi ditempati pihak ketiga. Aku tersenyum tipis. Rumah di Kemang. Aku ingat, Galih memintaku menandatangani berkas pembelian rumah itu 2 tahun lalu dengan alasan untuk investasi properti perusahaan. Ternyata itu yang dipakai untuk tempat tinggal istri mudanya. Benar, Bu. Secara hukum, rumah itu sepenuhnya milik Ibu karena dibeli atas nama Ibu dengan uang dari perusahaan Ibu. Bapak Galih sangat ceroboh menutupi jejak keuangannya. Tambah Pak Hendra. Bagus. Kalau begitu, tolong urus surat pengosongan dan penjualan rumah itu secepatnya. Saya sudah menemukan pembeli yang bersedia membayar tunai minggu ini juga. Proses surat-suratnya dan pastikan penghuni di dalamnya tidak tahu sampai pembeli baru datang untuk mengeksekusi pengosongan. Perintahku dengan nada dingin. Siap. Dan mengenai kartu kredit, Pak Hendra mencatat cepat. Semua kartu kredit tambahan yang dipegang mertua dan adik ipar saya sudah diblokir per hari ini. Tanyaku memastikan. Sudah. Pihak bank memblokirnya atas instruksi Ibu selaku pemegang kartu utama. Jika mereka mencoba menggunakannya, mesin EDC akan langsung menolak. Sempurna. Terakhir, soal mobil Rena. Sudah. Bu, karena mobil itu atas nama perusahaan dan Ibu selaku direktur utama
meminta penarikan. Pihak leasing akan datang ke rumah orang tua Bapak Galih siang ini juga. Aku bersandar pada kursi kulit yang empuk. Merasakan kepuasan mengalir di nadiku. Urat nadi keuangan dan fasilitas mewah mereka sudah kupotong habis hari ini. Tanpa uang dari perusahaanku. Galih hanyalah pria tanpa modal. Ibu mertuaku tidak akan bisa pamer di arisan lagi. Dan Rena harus kembali naik transportasi umum. Menjelang sore, saat aku menikmati teh hangat di teras belakang, ponselku berdering. Panggilan pertama dari Rena. Kubiarkan berdering hingga mati. Beberapa menit kemudian, pesan beruntun masuk. Mbak Anindya, mobilku ditarik orang leasing. Katanya nunggak berbulan-bulan. Ini maksudnya apa sih? Aku lagi di mall, mau pulang. Malah mobilnya dibawa. Tanggung jawab dong. Belum sempat kubalas. Pesan lain masuk dari ibu mertuaku. Anindya, kamu lupa bayar tagihan kartu kredit ibu lagi ya. Ibu lagi di restoran, mau traktir teman-teman. Tiba-tiba kartu ditolak. Malu-maluin ibu saja kamu ini. Cepat transfer uang ke rekening ibu sekarang juga. Aku menatap layar sambil tersenyum. Aku mengetik balasan yang singkat dan sopan. Lalu, mengirimnya ke mereka berdua sekaligus. Maaf ya, Bu, Rena. Keuangan perusahaan sedang bermasalah. Saya terpaksa memangkas semua fasilitas yang tidak penting. Silahkan minta tolong ke Mas Galih. Dia kan direktur yang mengatur keuangan sekarang. Setelah mengirim pesan itu, kumatikan ponselku. Lalu kembali menyesap teh yang terasa luar biasa nikmat. Biarkan mereka kebingungan. Biarkan mereka menekan Galih. Yang saat ini pasti sedang panik luar biasa. Karena di kantor, tim auditku baru saja membekukan setiap akses ke rekening perusahaan. Kehancuran mereka baru saja dimulai. Dalam diam. Dan aku bahkan belum memberikan pukulan puncaknya. 2 minggu berlalu. Suasana di rumah kami terasa seperti berjalan di atas es tipis yang siap pecah kapan saja. Galih terlihat semakin stres. Sering pulang larut dengan alasan lembur. Membereskan masalah audit internal. Ia tidak tahu, akulah dalang di balik audit ketat yang mengunci setiap celah baginya. Setiap kali Galih mencoba meminjam uang pribadiku. Dengan alasan menalangi operasional butik yang tersendat. Aku selalu beralasan uangku sedang dialihkan ke deposito berjangka yang tidak bisa dicairkan. Ibunya dan Rena pun perlahan berhenti meneror setelah beberapa kali kuberi jawaban ketus bahwa aku tidak punya uang tunai. Dari laporan penyelidik swasta, aku tahu Galih terpaksa menjual beberapa jam tangan mewahnya, termasuk jam tangan custom dariku, hanya untuk membiayai kebutuhan sehari-hari istri keduanya. Hingga akhirnya, hari yang kutunggu tiba. Sebuah undangan digital yang kudapat dari hasil mengintip ponsel Galih terpampang di layar tabletku. Undangan acara syukuran kelahiran untuk putra pertama Galih dan Salsa. Diselenggarakan di sebuah restoran bernuansa taman yang cukup bergengsi di kawasan Jakarta Selatan. Meski sedang kesulitan uang, tampaknya gengsi ibu mertuaku terlalu besar untuk membatalkan pesta yang sudah lama direncanakan. Mungkin mereka memakai sisa simpanan atau malah berutang demi acara ini. Sabtu siang itu, suasana hatiku terasa sangat tenang. Aku berdiri di depan cermin besar di kamarku, menata pantulan diriku yang baru selesai dirias oleh penata rias profesional yang sengaja kupanggil ke rumah. Aku mengenakan kebaya modern berwarna hijau zamrud yang memeluk tubuhku dengan sempurna. Warnanya kontras dengan kulitku, membuatku terlihat elegan dan berkuasa. Rambutku disanggul rapi, menyisakan beberapa helai yang membingkai wajah. Riasanku menonjolkan setiap fitur wajahku, membuatku terlihat seperti seorang ratu yang siap turun ke medan perang. Tidak ada lagi Anindya yang pucat dan lemah di ranjang rumah sakit. Hari ini, Anindya yang datang adalah pemilik tahta yang sesungguhnya. Aku meraih sebuah kotak berukuran sedang yang sudah kuhias dengan pita merah yang indah dari atas meja rias. Lalu, keluar kamar. Pak Yanto sudah menunggu di garasi dengan mesin mobil yang menyala. Setengah jam kemudian, mobilku berhenti di depan lobi restoran. Tempat itu disewa penuh, dihias serba biru muda dan putih. Di pintu masuk ada papan besar bertuliskan, "Syukuran kelahiran putra pertama keluarga Galih dan Salsa." Aku tersenyum tipis membacanya, lalu melangkah masuk dengan penuh percaya diri.
Hak tinggiku beradu dengan lantai marmer, menciptakan bunyi yang seolah menjadi penanda kedatanganku. Area dalam sudah dipenuhi tamu, sebagian besar kerabat jauh dari pihak ibu mertua, serta teman dekat Rena. Di panggung kecil, di sudut ruangan, duduk ibu mertuaku, Rena, Galih, dan tentu saja Salsa yang sedang menggendong bayinya. Mereka semua tertawa lepas, menerima ucapan selamat dari para tamu. Aku berhenti tepat di tengah ruangan, membiarkan kehadiranku disadari perlahan. Orang pertama yang melihatku adalah salah satu sepupu jauh. Matanya terbelalak. Tangannya yang memegang gelas terhenti di udara. Ia menyenggol orang di sebelahnya, menunjuk ke arahku dengan dagunya. Efek domino menyebar. Satu persatu tamu menghentikan obrolan, menoleh ke arahku. Suara riuh di restoran berangsur senyap, digantikan keheningan yang canggung dan menegangkan. Dari atas panggung, Rena yang sedang asyik berfoto, tiba-tiba menoleh, menyadari suasana yang mendadak hening. Begitu matanya menangkap sosokku yang berdiri anggun di tengah ruangan. Senyumnya luntur. Wajahnya memucat pasi, seolah baru melihat hantu di siang bolong. Rena buru-buru menyenggol lengan ibunya. Ibu mertuaku menoleh dengan kesal. Namun saat matanya mengikuti arah pandangan Rena, rahannya nyaris jatuh menyentuh lantai. Dan Galih, suamiku itu sedang asyik mengobrol dengan kerabat sambil merangkul pinggang Salsa. Saat keheningan total melanda, ia mengalihkan pandangannya. Dan seketika, tubuhnya membatu. Wajahnya kehilangan seluruh aliran darah. Ia melepaskan rangkulannya dari pinggang Salsa dengan gerakan kaku. Matanya menatapku dengan ketakutan luar biasa. Persis seperti pencuri yang tertangkap basah. Hanya Salsa yang terlihat bingung. Perempuan itu belum pernah bertemu langsung denganku. Ia menatapku dengan kening berkerut, lalu menatap suami dan ibu mertuanya bergantian. Tidak mengerti mengapa kehadiran seorang wanita berkebaya hijau bisa menghentikan seluruh pesta. Aku menyunggingkan senyum yang sama sekali tidak mencapai mataku. Aku melangkah perlahan menuju panggung, membelah kerumunan yang otomatis memberi jalan. Seolah aku adalah lautan yang terbelah. Selamat siang, semuanya. Sapaku dengan suara tenang dan jernih, bergema ke seluruh penjuru restoran yang sunyi. Maaf, saya datang sedikit terlambat. Saya Anindya, istri sah dari Galih. Saya dengar hari ini ada acara keluarga yang penting. Jadi rasanya kurang pantas kalau saya, sebagai istri pertama, tidak hadir memberi doa. Kalimatku sukses memantik gumaman terkejut dari para tamu, yang tampaknya tidak tahu menahu soal status Galih yang sudah beristri sebelum menikahi Salsa. Galih menelan ludah dengan susah payah. Ia mencoba melangkah maju, mungkin ingin menarikku keluar, tapi kakinya terpaku di lantai panggung. Aku tidak peduli pada kepanikan mereka. Aku terus melangkah naik ke atas panggung dengan anggun, berdiri tepat berhadapan dengan Galih, Salsa, dan ibu mertuaku yang kini gemetar. Galih, ini siapa? Kenapa dia mengaku istrimu? Tanya Salsa dengan suara bergetar, memegang lengan suaminya. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai bermunculan di dahi Galih. Sayang, ini ada salah paham. Nanti aku jelaskan. Galih mencoba menenangkan Salsa, namun suaranya terlalu keras dan terdengar jelas olehku. Salah paham. Aku tertawa kecil yang elegan. Aku mengalihkan pandangan ke arah Salsa, menatap perempuan muda itu dari ujung kaki hingga ujung kepala. Ia memang cantik, tapi kepolosannya dimanfaatkan habis-habisan oleh laki-laki pengecut ini. Tidak ada yang salah paham. Mbak, saya istri sah Galih selama 5 tahun terakhir, dan kami belum pernah bercerai. Salsa refleks melangkah mundur, mendekap bayinya erat. Air matanya langsung menggenang. Kamu bilang kamu duda. Kamu bilang istrimu sudah meninggal karena sakit, jerit Salsa. Suaranya pecah oleh tangis. Pernyataan Salsa membuatku sedikit terkejut, namun lebih banyak membuatku muak. Galih benar-benar sakit. Ia bahkan rela mematikan keberadaanku demi menikahi perempuan lain. Galih, tegur seorang paman dari pihak keluarga Galih yang duduk di meja paling depan. Pria tua itu berdiri dengan wajah merah padam. Apa-apaan ini? Kamu bilang istrimu sudah tiada. Lalu Anindya ini siapa? Kamu sudah mempermalukan seluruh keluarga besar kita. Galih semakin panik. Ia mencoba mendekatiku.
Aku mohon, kita bicarakan ini di luar. Jangan di sini. Tolong jaga harga diri keluargaku, bisiknya. Berharap aku akan berbaik hati seperti biasa. Aku menatapnya merendah, lalu tersenyum sinis. Harga diri. Memangnya keluarga kalian masih punya harga diri setelah memakai uangku untuk membiayai pesta syukuran kelahiran hasil perselingkuhan ini. Suaraku tidak keras, tapi cukup tajam untuk membuat ibu mertuaku tersentak. Anindya, jaga mulutmu. Kamu tidak berhak menghina kami di depan banyak orang, bentaknya. Aku mengabaikan bentakan itu. Aku maju, lalu menyerahkan kotak berpita merah yang kubawa sejak tadi ke hadapan Salsa. Mbak, saya datang ke sini bukan untuk melabrak Anda. Anda juga korban dari kebohongan laki-laki ini. Ujarku dengan nada tenang namun tegas. Sebagai hadiah atas kelahiran putra kalian, saya membawakan kado spesial. Silakan dibuka. Salsa menatap kotak itu dengan ragu, namun didorong rasa penasaran dan kemarahan pada Galih. Ia menyerahkan bayinya pada ibu mertua, lalu mengambil kotak itu dari tanganku. Dengan tangan bergetar, Salsa membuka pita merah dan mengangkat penutupnya. Alih-alih menemukan pakaian bayi atau mainan, Salsa justru mendapati tumpukan dokumen resmi. Ia mengambil dokumen paling atas, membacanya dengan suara lirih. Surat gugatan cerai. Benar, kataku. Itu salinan surat gugatan cerai saya untuk Galih. Sudah didaftarkan ke pengadilan agama. Saya tidak sudi berbagi suami dengan siapapun. Salsa mengambil dokumen di bawahnya. Kertas dengan kop resmi firma hukum. Bukti audit internal. Penggelapan dana perusahaan sebesar 1,5 miliar rupiah. Salsa membaca nominal itu dengan mata terbelalak. Ia menatap Galih tak percaya. Mas Galih, selama ini kamu memberiku uang dari hasil menggelapkan dana perusahaan istrimu. Jeritnya histeris. Ia merasa tertipu karena Galih selalu mengaku pengusaha sukses yang mandiri. Belum selesai. Mbak Salsa, coba baca surat yang paling bawah, kataku dengan nada datar. Salsa mengambil selembar surat dengan kop resmi notaris. Ia membacanya cepat dan seketika wajahnya pucat seputih kertas. Ia menutup mulutnya dengan tangan. Tubuhnya lemas hingga nyaris ambruk jika tidak segera berpegangan pada pinggiran meja. Surat pengosongan rumah, gumam Salsa dengan suara nyaris tak terdengar. Rumah di Kemang, rumah kita. Aku tersenyum puas. Lebih tepatnya, rumah saya. Galih membelinya menggunakan nama saya dan uang dari perusahaan saya. Saat ini rumah itu sedang dalam proses balik nama ke pembeli baru. Saya harap kalian bisa mengemas barang-barang besok pagi. Ucapan terakhir itu bagaikan bom yang meledak di tengah acara. Kertas-kertas dokumen kini berserakan di lantai panggung. Salsa jatuh terduduk sambil menangis. Bayi kecil yang tadi tenang kini ikut menangis kencang di pelukan ibu mertuaku. Para tamu mulai berbisik. Beberapa terang-terangan mengeluarkan ponsel untuk merekam kejadian langka ini. Galih berdiri terpaku. Wajahnya sudah tidak bisa digambarkan lagi. Pucat, ketakutan, penuh keringat dingin. Ia mencoba berlutut menenangkan Salsa. Namun tangan perempuan itu langsung menepisnya kasar. Jangan sentuh aku, laki-laki penipu, teriak Salsa. Suaranya melengking ke seluruh ruangan. Kamu bilang kamu pengusaha. Kamu bilang rumah di Kemang hasil keringatmu sendiri buat masa depan anak kita. Ternyata kamu cuma benalu yang hidup dari uang istrimu. Kamu menipuku. Salsa, sayang, dengarkan aku dulu. Aku bisa jelaskan. Itu rumah kita. Aku yang bayar cicilannya pakai uangku, bukan uang dia. Galih masih berusaha mempertahankan sisa harga dirinya. Aku melipat kedua lengan di dada, menatap Galih dengan tatapan mengasihani. Uangmu sendiri, gaji pokokmu sebagai direktur operasional di butik saya. Semua uang yang kamu pakai melunasi rumah itu, membelikan tas mahal istrimu, dan membayar biaya persalinan kelas VIP ini. Semuanya ditarik dari rekening perusahaan tanpa izin. Itu namanya penggelapan. Dan ancaman hukumannya adalah penjara. Mendengar kata penjara, ibu mertuaku yang sedari tadi syok langsung tersentak. Ia maju mendekatiku. Anindya, kamu mau memenjarakan suamimu sendiri. Di mana hatimu? Harta yang dicari suami itu juga hak keluarganya. Kamu sebagai istri pertama harusnya ikhlas berbagi, bukan malah berbuat sekejam ini. Aku tertawa lepas. Namun,
syarat sinisme. Luar biasa. Otak ibu benar-benar sudah dibutakan keserakahan. Ikhlas berbagi uang hasil kerja saya untuk membiayai perselingkuhan anak ibu. Di dunia mana ada hukum seperti itu? Dan tolong koreksi ucapan ibu. Lanjutku dengan nada tajam. Perusahaan itu 100% atas nama saya. Modalnya dari saya. Saya yang bekerja siang malam. Galih hanya saya tempatkan di sana agar ibu punya bahan untuk disombongkan di depan teman-teman arisan. Dan sekarang, boneka pameran ibu itu sudah saya pecat. Salsa yang mendengar perdebatan kami seketika menoleh ke arah ibu mertua. Kemarahan di wajahnya kini beralih sasaran. Jadi, ibu juga tahu. Ibu tahu kalau Mas Gali ini cuma numpang hidup dari perempuan ini. Ibu yang meyakinkanku dulu. Ibu bilang, Gali ini duda kaya raya tanpa anak yang sangat baik. Ibu dan Rena ikut menikmati uang belanjaku kan. Kalian semua pembohong. Kalian menjebakku ke dalam keluarga yang cuma bisa memeras uang orang lain. Wajah ibu mertuaku memerah, menahan amarah. Salsa, jaga bicaramu. Kamu itu cuma perempuan kampung yang beruntung bisa dinikahi anakku. Kalau bukan karena Galih, kamu tidak akan bisa pakai baju bagus dan melahirkan di rumah sakit mahal. Rumah sakit mahal hasil curian. Jerit Salsa tak kalah keras. Besok, aku dan anakku mau tidur di mana kalau rumah itu disita? Ibu mau tampung aku di rumah ibu yang sempit itu. Aku tidak mau. Panggung itu kini benar-benar menjadi arena pertarungan antara mertua dan menantu, yang selama ini terlihat begitu saling menyayangi di media sosial. Rena hanya bisa menunduk malu, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Karena beberapa temannya yang hadir mulai menunjuk dan menertawakannya. Galih memegangi kepalanya. Tak berdaya menghentikan dua perempuan yang sedang membongkar aib satu sama lain di depan puluhan orang. Di tengah kekacauan itu, seorang pria berseragam rapi yang ku tahu sebagai manajer restoran berjalan tergopoh-gopoh menghampiri panggung. Ia terlihat sangat tidak nyaman. Namun tugasnya mengharuskan ia berbicara. Mohon maaf mengganggu, Bu, ucapnya ragu. Tapi kami dari pihak restoran harus segera mengonfirmasi pembayaran. Waktu sewa tempat hampir habis dan tagihan catering serta dekorasi belum dilunasi. Sesuai perjanjian dengan Ibu Rena kemarin, pelunasan dilakukan di pertengahan acara. Total kekurangannya 45 juta rupiah. Keheningan kembali menyelimuti. Ibu mertuaku dan Gali saling berpandangan dengan wajah semakin pucat. Iya, sebentar. Saya akan bayar pakai kartu kredit saya, ucap ibu mertuaku dengan nada angkuh yang dipaksakan. Ia membuka tas mewahnya dengan tangan gemetar, mengeluarkan kartu kredit platinum yang merupakan fasilitas tambahan dari rekeningku. Manajer restoran mengambil kartu itu, mengeluarkan mesin EDC nirkabel, memasukkan kartu tersebut. Beberapa detik kemudian, mesin itu berbunyi panjang dan nyaring. Struk kecil keluar dengan tulisan tebal berwarna merah. Maaf, Bu, kartunya ditolak. Statusnya sudah diblokir oleh pihak bank. Lapor manajer itu sopan. Tidak mungkin. Coba gesek lagi. Kemarin, limitnya masih ratusan juta. Bentak ibu mertuaku panik. Sudah saya coba 2 kali. Bu, tetap ditolak. Apakah ada kartu lain atau metode tunai? Rena buru-buru maju, mengeluarkan kartu debit miliknya. Pakai ini saja, tolong cepat. Malu dilihat orang, bisiknya. Manajer itu menempelkan kartu debit Rena, memintanya memasukkan PIN, lalu menunggu. Hasilnya sama, mesin berbunyi nyaring. Saldo tidak mencukupi. Rena terbelalak. Ia lupa uang bulanan yang selalu kutransfer setiap awal bulan sudah kuhentikan sejak 2 minggu lalu. Cepat bayar tagihan ini. Jangan diam saja seperti orang bodoh, bentak ibu mertuaku pada putranya. Rasa malunya sudah sampai ubun-ubun. Para tamu kini terang-terangan berbisik soal ketidakmampuan mereka membayar makanan yang sedang mereka makan. Galih menunduk dalam, mengusap wajahnya. Uangku di rekening sudah habis. Rekening perusahaan dibekukan, Anindya. Aku tidak punya uang tunai sama sekali, ucapnya nyaris berbisik.
Tepat saat Galih mengucapkan itu, aku merasa pertunjukanku hari ini sudah cukup sempurna. Aku telah menghancurkan istana pasir yang mereka bangun di atas kebohongan, mengembalikannya menjadi butiran debu. Aku merapikan tatanan rambutku dengan gerakan elegan, lalu melangkah perlahan menuruni panggung. Tunggu, teriak ibu mertuaku tiba-tiba. Kesombongannya runtuh, digantikan keputusasaan yang menyedihkan. Ia setengah berlari menghampiriku, bahkan memegang ujung kebayaku. Tolong bayarkan ini dulu, Anindya. Ibu, mohon. Ratusan tamu melihat kita. Keluarga kita bisa malu besar kalau restoran ini memanggil polisi karena kita tidak bisa bayar. Anggap saja ini amal terakhirmu untuk kami. Aku menunduk menatap wanita yang dulu selalu merendahkanku itu. Perlahan, kulepaskan cengkeraman tangannya dari kebayaku dengan gerakan halus, namun penuh penolakan. Keluarga kita. Aku tersenyum dingin. Maaf, Bu. Keluarga saya tidak ada yang bermental penipu dan pencuri. Silakan selesaikan masalah kalian sendiri. Kalau perlu, suruh Galih mencuci piring di dapur belakang untuk melunasi utang kalian. Selamat siang. Dan selamat menikmati hidangan syukurannya. Tanpa menoleh lagi, aku melangkah keluar dari restoran itu. Suara isak tangis salsa, makian ibu mertuaku, dan rintihan putus asa Galih mengiringi kepergianku. Bagaikan melodi kemenangan yang paling indah. Begitu aku keluar dari pintu, udara panas Jakarta menyapaku. Namun aku menghirupnya dalam-dalam. Seolah itu udara paling segar di dunia. Aku bebas. Aku benar-benar bebas. 6 bulan berlalu sejak insiden memalukan di restoran itu. Waktu melesat bagai anak panah, membawa banyak perubahan dalam hidupku. Proses perceraianku dengan Galih berjalan sangat mulus dan cepat. Jauh lebih cepat dari yang kukira. Tentu saja, itu bukan tanpa alasan. Pada sidang mediasi pertama, Galih sempat menolak bercerai. Memohon ampun sambil bersujud di kakiku di ruang tunggu pengadilan agama. Ia berjanji meninggalkan salsa dan mengabdi padaku seumur hidup. Namun air mata buayanya tidak lagi mempan. Pak Hendra, pengacaraku yang brilian, meletakkan tumpukan tebal dokumen audit di atas meja mediasi. Kami memberi penawaran mutlak yang tidak bisa ditawar. Galih menandatangani persetujuan cerai tanpa menuntut harta Gonogini sepeser pun. Atau aku akan membawa dokumen penggelapan 1,5 miliar itu ke kepolisian dan menjebloskannya ke penjara. Ketakutan akan jeruji besi membuat nyali Galih menciut. Dengan tangan bergetar, ia menandatangani semua berkas. Ia melepaskan seluruh haknya atas perusahaan, rumah, kendaraan, dan seluruh aset yang selama ini ia nikmati. Palu hakim diketuk, dan aku resmi menyandang status janda yang kaya raya, mandiri, dan terbebas dari benalu yang selama ini mengisap darahku. Kabar tentang kehancuran keluarga Galih sesekali sampai ke telingaku, lewat kolega yang masih mengenal mereka. Meski aku tidak pernah mencarinya, tanpa gelar direktur dan uang dari perusahaanku. Kehidupan Galih berbalik 180 derajat. Rumah di Kemang benar-benar dijual ke pemilik baru. Memaksa Salsa dan bayinya pindah ke kontrakan sempit di pinggiran kota. Penderitaan Galih tidak berhenti di situ. Salsa, yang terbiasa hidup enak dari uang curian, ternyata tidak siap hidup susah. Setiap hari ia menuntut Galih membelikan barang mewah dan susu impor untuk anak. Saat Galih tidak mampu, karena kini hanya bekerja serabutan sebagai tenaga pemasaran lepas. Salsa akan mengamuk, memaki dan menyalahkan Galih atas nasib buruknya. Ironisnya, perempuan yang dulu ia rebut dengan kebohongan, kini menjadi penyiksa hari-harinya. Ibu mertuaku dan Rena pun tidak kalah menderita. Video insiden di acara syukuran itu sempat tersebar di grup obrolan keluarga. Rena terpaksa keluar dari lingkaran pergaulan sosialnya karena tidak mampu lagi nongkrong di kafe mahal. Ibu mertuaku dikabarkan jatuh sakit karena terlalu banyak pikiran. Ditambah banyak kerabat yang datang menagih utang lamanya, yang selama ini tertutupi oleh uangku. Mereka hidup dalam tekanan dan aib yang mereka ciptakan sendiri. Sebaliknya, hidupku melesat jauh ke atas, tanpa beban yang menahanku. Setelah memecat Galih,
Aku mengambil alih langsung operasional perusahaan dengan semangat yang menggebu. Tanpa kebocoran dana misterius setiap bulan, arus kas perusahaanku menjadi sangat sehat. Aku bisa melakukan ekspansi yang selama ini selalu tertunda. Malam ini, aku berdiri di balkon lantai 2 sebuah gedung komersial mewah di pusat kota Jakarta. Angin malam membelai rambutku yang kini kupotong sebahu. Di bawah, para tamu undangan, jurnalis, dan kolega bisnis menikmati hidangan dan musik elegan. Hari ini adalah peresmian cabang utama butik eksklusifku yang baru, sekaligus peluncuran lini pakaian yang menyasar pasar internasional. Aku mengenakan gaun sutra merah marun, sederhana, namun memancarkan kelas. Tidak ada lagi cincin kawin di jari manisku. Digantikan cincin berlian potongan zamrud yang kubeli sendiri sebagai simbol cinta pada diriku sendiri. Dulu, aku sering menangis di malam hari, merasa tidak berharga karena belum bisa memberi keturunan. Aku bahkan menyalahkan diriku sendiri saat kehilangan anak yang kukandung. Namun sekarang aku menyadari, Tuhan menyelamatkanku dari laki-laki yang salah, menyingkirkan orang-orang parasit yang hanya memanfaatkanku, agar aku bisa berlari lebih kencang menuju takdirku yang sesungguhnya. Aku tidak butuh gelar istri yang patuh, jika artinya aku harus merendahkan harga diriku. Aku tidak butuh keluarga yang terlihat harmonis, jika isinya hanya kebohongan. Pak Hendra, yang turut hadir sebagai tamu VIP, menghampiriku di balkon. Ia mengangkat gelasnya sedikit. Selamat atas pembukaan cabang barunya. Bu, saya belum pernah melihat ibu secerah ini selama 10 tahun kita bekerja sama. Aku tertawa, mendentingkan gelasku ke gelasnya. Terima kasih, Pak Hendra. Beban di pundak saya sudah hilang. Rasanya sekarang saya bisa menaklukkan dunia kalau saya mau. Setelah ia kembali masuk, aku berdiri sendiri di balkon. Ponsel di tasku bergetar. Notifikasi pengingat jadwal penerbangan ke Paris besok malam. Aku akan ke Eropa selama sebulan. Bukan untuk melarikan diri, melainkan menghadiri pameran busana bergengsi dan menikmati liburan yang sangat layak kudapatkan. Aku tersenyum, membiarkan angin malam menyapu wajahku. Cerita ini mengajarkan satu hal. Jangan pernah mengukur cinta seseorang dari seberapa manis kata-katanya. Dan jangan pernah membiarkan rasa hormatmu pada keluarga dimanfaatkan menjadi rantai yang membelenggu harga dirimu. Di luar sana, ada banyak perempuan yang seperti aku dulu. Bekerja keras, menafkahi rumah tangga, namun tetap dianggap kurang oleh keluarga suaminya, yang diam-diam menelan air mata sambil terus memberi. Ada juga banyak laki-laki seperti Galih, yang pandai merangkai kata manis, namun hanya melihat istrinya sebagai mesin pencetak uang. Dan ada pula para ibu mertua yang membutakan diri dari kebenaran demi keserakahan yang mereka sebut sebagai kasih sayang pada anak sendiri. Galih kini hidup dalam penyesalan. Salsa, yang juga korban, belajar dengan cara yang pahit. Dan aku, perempuan yang dulu mereka kira sudah hancur, justru berdiri lebih tinggi dari sebelumnya. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan untuk tetap diam dan terus disakiti, atau bangkit dan menulis ulang akhir cerita kita sendiri. Mulai detik ini dan untuk selamanya. Akulah satu-satunya penulis dari jalan ceritaku sendiri. Bagaimana menurut kalian tentang sikap Anindya? Apakah ia terlalu kejam atau justru sudah sepantasnya? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya.